2216 Luor Wuxin, Dewa Raja Lingqi. Ah, tiga Raja Dewa yang diberikan yang berada di tengah-tengah menyerang Zhang Xuan membeku di tempat. Apa yang terjadi sekarang? Haruskah kita terus menyerang, atau haruskah kita berhenti? Bukankah kehendak Raja tanpa kematian memberitahu kita untuk membunuh orang itu? Jadi mengapa tiba-tiba terbang ke sini dan bertingkah imut, menyebut dirinya Little The Atlas? Mengapa rasanya ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang ini? Apakah Anda benar-benar Raja Dewa kami yang agung dan tanpa ampun? Namun, sebelum mereka bisa tetap terganggu terlalu lama, mereka tiba-tiba menemukan mata Phoenix hitam memelototi mereka dengan tidak senang. Menurutmu apa yang kamu lakukan, mengangkat tanganmu melawan tuanku? Apakah Anda meminta untuk dibunuh? Meskipun telah hidup selama puluhan ribu tahun, apakah hanya kekerasan yang ada di kepala Anda? Apakah Anda tidak tahu apa itu resolusi damai? Hanya karena Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan bukan berarti Anda harus melakukannya. Apakah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menghancurkan sesuatu, orang lain membutuhkan banyak usaha untuk melakukan pekerjaan perbaikan? Ledakan, ruang bergetar sedikit sebelum serangan dari tiga Raja Dewa yang diberikan menghilang ke sekitarnya, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Tiga Raja Dewa yang diberikan benar-benar hiruk-pikuk. Tidak mungkin cewek kecil memiliki burung Phoenix hitam, bukan? Mereka bukan satu-satunya yang terperangah dengan pergantian peristiwa ini. Cewek kecil dan Zhang Xuan juga terkejut. Sebelumnya, ketika Phoenix hitam mendengar Little Chick memanggil Zhang Xuan tuannya, itu sangat marah sehingga tampak seolah-olah akan melepaskan neraka ke dunia. Namun, dalam sekejap mata, itu menjadi pelayan paling patuh yang bisa dibayangkan. Kapan Raja tanpa kematian menjadi karakter bantuan komedi? Atau apakah ini sebenarnya temperamen Raja tanpa kematian yang sebenarnya? Zhang Xuan bertanya-tanya ketika dia mengingat betapa tidak bisa diandalkannya cewek kecil itu. Mempertimbangkan bahwa cewek kecil adalah reinkarnasi dari Raja tanpa kematian, mereka seharusnya sangat mirip dalam hal karakter. Jika demikian, dapat dimengerti bahwa Phoenix hitam itu sangat tidak tahu malu. Namun, masih ada satu hal yang membuatnya bingung. Mengapa Phoenix hitam tiba-tiba mengenalinya sebagai tuannya? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan liontin merah tua? Sekarang dia memikirkannya. Tidak lama setelah liontin mulai memanas, sikap Raja tanpa kematian mulai berubah. Apakah Raja tanpa kematian mengenali liontin merah tua itu? Saat ide ini muncul di benak Zhang Xuan, dia buru-buru menoleh ke Phoenix hitam, mengangkat liontin merah tua, dan bertanya dengan cemas, mungkinkah Anda mengenali liontin ini? Lalu, apakah kamu tahu di mana Ruoxin berada? Dia telah melakukan perjalanan jauh ke Sky of Spirit Origin dan bersaing untuk mendapatkan hak memasuki Istana Dewa Roh hanya untuk menemukan Luo Ruoxin. Namun, bahkan setelah menyebabkan keributan besar, Luo Ruoxin masih belum bisa ditemukan. Itu hanya bisa berarti satu hal. Dia tidak ada sama sekali. Ruoxin, Phoenix hitam bertanya dengan tidak mengerti. Aku mengacu pada pemilik liontin ini. Zhang Xuan berseru dengan gelisah. Itu adalah darah, Phoenix hitam itu mengangguk menyadari. Saya pikir saya mengerti. Ruoxin yang kamu bicarakan pasti mengacu pada Dewa Raja Lingqi. Dewa Raja Lingqi, Zhang Xuan tercengang. Nama itu sangat familiar baginya. Kembali ketika mereka berada di benua guru-guru, ketika dia mengambil persona Luo Tiannya, nama yang diambil Luo Ruoxin, sepertinya Lingqi. Saat itu, dia bahkan bertepuk tangan dengan gembira, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, hati mereka akan terhubung satu sama lain. Ya, orang yang saya cari memang Dewa Raja Lingqi. Apakah Anda tahu di mana dia? Zhang Xuan bertanya dengan cemas. Dia telah menebak selama ini bahwa Luo Ruoxin adalah nama palsu, dan memang seperti yang dia pikirkan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia telah memberitahu dia nama aslinya juga, tetapi dia hanya bisa mengungkapkannya dengan kedok nama palsu. Bagaimana dia bisa melewatkan petunjuk penting selama ini? God Monarch Lingqi adalah God Monarch of the Sky of Freedom, jadi tak perlu dikatakan bahwa dia ada di Sky of Freedom, jawab Phoenix hitam dengan keraguan di wajahnya. Anda telah menerima saya sebagai binatang jinak Anda, tetapi Anda bahkan tidak tahu nama-nama 9 Dewa Raja. Langit kebebasan, wajah Zhang Xuan menegang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, aku seharusnya tahu. Dia sudah mengetahui tentang nama 8 Raja Dewa dari Fujiangchen, dan satu-satunya yang tetap menjadi misteri baginya adalah Dewa Raja Langit Kebebasan. Dia seharusnya tahu begitu dia mendengar gelar Dewa Raja Lingqi. Pada akhirnya, orang yang dia cari tidak berada di Sky of Spirit Origin tetapi di Sky of Freedom yang paling tengah. Melihat reaksi Zhang Xuan, Phoenix hitam tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, akan ada duel hidup dan mati antara Dewa Raja Lingqi dan Raja Penaklukan Surga pada malam bulan purnama berikutnya. Meskipun dia hanya sepotong wasiat yang terperangkap di dalam patung batu Phoenix, dia masih menyadari kejadian di sekitar Cakrawala, terutama pertarungan yang akan datang antara dua Raja Dewa.
Duel hidup dan mati di malam bulan purnama berikutnya. Itu, dalam 5 hari. Tubuh Zhang Xuan bergidik saat dia menyipitkan matanya karena terkejut. Dia telah mendengar tentang duel ini tak lama setelah dia tiba di Cakrawala, dan selama ini, dia tidak memperhatikannya. Dia berpikir bahwa Kong Si pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran. Tapi dia tidak berpikir bahwa lawannya adalah Luo Ruoxin. Dan yang lebih buruk, itu sebenarnya adalah duel hidup dan mati. Bukankah itu berarti salah satu dari mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari pertempuran? Iya, sejauh ini, pertempuran antara Raja Dewa tidak pernah sampai sejauh hidup dan mati, tetapi keduanya membuat keputusan untuk melanjutkan seperti itu. Saya percaya bahwa ada alasan yang lebih dalam di balik keputusan mereka, tetapi saya khawatir apa yang saya tahu sangat terbatas, jawab Phoenix Hitam. Aku harus menuju ke langit kebebasan dan menghentikan mereka, gumam Zhang Xuan pelan. Luo Ruoxin adalah satu-satunya orang yang dia pernah memendam perasaan romantis, dan sementara dia belum pernah bertemu Kong Si, dia telah mendengar banyak hal tentang yang terakhir, dan dia sangat menghormatinya. Dia tidak tahan membayangkan sesuatu terjadi pada mereka berdua. Hentikan mereka, mereka berdua sudah mengambil keputusan, jadi siapa yang bisa menghentikan mereka? Phoenix Hitam menatap Little Chick dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan cocok untuk salah satu dari mereka bahkan ketika aku berada di puncakku, apalagi dalam kondisiku saat ini. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba berhenti ketika pikiran lain muncul di benaknya. Mengingat keributan yang dia sebabkan di langit Linglong, akan aman untuk berasumsi bahwa Luo Ruoxin, sebagai Raja Dewa, telah mendengar tentang masalah ini. Namun, tidak ada gerakan darinya. Apakah ini pertanda bahwa dia enggan bertemu dengannya? Tapi kenapa bisa begitu? Apakah itu ada hubungannya dengan pertempurannya yang akan datang melawan Kong Si? Dan ini membawanya kembali ke pertanyaan pertama. Mengapa mereka harus memiliki duel hidup dan mati satu sama lain? Alasan Ruoxin turun ke benua guru-guru adalah untuk mengklaim kodeks besar musim semi dan musim gugur. Itu adalah artefak yang ditempa Kong Si selama bertahun-tahun, dan kemungkinan besar dia telah menanamkan kekuatan Ordo Surga ke dalamnya. Meskipun Luo Ruoxin tidak pernah secara eksplisit memberitahunya tentang alasan dibalik mengapa dia turun ke benua guru-guru, dia masih bisa menebak sebanyak itu. Tepat setelah dia mendapatkan Great Codex of Spring and Autumn, dia membuka penghalang dimensi dan pergi tak lama kemudian. Tidak perlu terlalu banyak bagi seseorang untuk mencari tahu sebanyak itu. Selama ini, Zhang Xuan bertanya-tanya mengapa seseorang dari Cakrawala seperti dia akan membayar harga yang mahal untuk turun ke benua guru-guru untuk mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur. Lagi pula, ada artefak yang jauh lebih kuat di sini. Tapi melihatnya sekali lagi, jelas bahwa dia sedang mempersiapkan pertarungan yang akan datang melawan Kong Si. Kenapa dia harus membunuh Kong Si? Zhang Xuan bergumam. Semua pertanyaan memenuhi pikirannya membuatnya merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Seperti yang disebutkan Phoenix Hitam, Kong Si telah menantang 8 Raja Dewa lainnya sejauh ini, dan mereka semua adalah separama. Sampai saat ini, Raja Dewa lainnya masih hidup dengan sangat baik. Jadi, mengapa pertandingan terakhir dengan Dewa Raja Langit Kebebasan harus menjadi duel hidup dan mati? Bahkan jika aku tidak bisa menghentikan mereka, setidaknya aku harus mencari tahu alasan di baliknya, kata Zhang Xuan dengan kepalan tangan. Mengingat kekuatannya saat ini, dia memang tidak dalam posisi untuk ikut campur dalam pertarungan antara Dewa Raja, tapi jadi apa? Tidak peduli betapa mustahilnya itu, dia masih akan mencobanya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia setidaknya harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2217 Kebenaran dari suku iblis dunia lain. Setelah melihat melalui niat Zhang Xuan, Phoenix Hitam di langit menasihati, Tuan, Anda akan membutuhkan kekuatan Raja Dewa setidaknya jika Anda ingin pergi untuk menghentikan mereka. Tanpa sebanyak itu, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kamu benar, saya perlu tumbuh lebih kuat untuk memiliki suara yang lebih besar dalam berbagai hal. Kalau tidak, saya bahkan mungkin tidak bisa bertemu mereka sama sekali, kata Zhang Xuan dengan muram. Pasti ada alasan kuat di balik mengapa Kong Si dan Luo Ruoxin membuat keputusan seperti itu, jadi sepertinya kata-katanya tidak akan bisa meyakinkan mereka secara ajaib. Jika dia ingin membuat perbedaan, dia harus memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Namun sayang, tingkat kultivasinya masih terlalu lambat. Dia telah berada di Cakrawala selama sebulan sekarang, tetapi kultivasi jiwanya hanya mencapai puncak alam Raja Dewa sejauh ini. Jika dia bisa menjadi Raja Dewa yang setara dengan Kong Si dalam 5 hari ke depan, apakah dia bisa menghentikan pertempuran? Tetapi Zhang Xuan tahu bahwa ini tidak mungkin. Dia bahkan belum memahami teknik kultivasi alam Raja Dewa, jadi jelas tidak mungkin baginya untuk membuat begitu banyak terobosan dalam waktu sesingkat itu. Zhang Xuan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam membebani dirinya. Tuan,
Memang hampir tidak mungkin bagi kultivasi Anda untuk mencapai tingkat Raja Dewa dalam beberapa hari ke depan, namun, Anda masih memiliki Little The Atlas di sini bersama Anda, kata Phoenix Hitam dengan malu-malu. Mata Zhang Xuan segera menyala saat secercah harapan muncul tepat di depan matanya. Memang, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi Raja Dewa dalam 5 hari ke depan, tetapi dia bisa membantu cewek kecil memulihkan kekuatannya sebagai Raja tanpa kematian. Bahkan jika kekuatannya berada di bawah kekuatan Kongsi dan Luo Ruoxin, setidaknya, rasanya dia bisa melakukan sesuatu dengan Raja Dewa di sisinya. 40 tahun yang lalu, ketika saya dikalahkan di puncak saya, Spirit Origin Royal City akhirnya runtuh ke dalam, menghasilkan jurang yang dalam yang kita lihat di bawah kota terapung hari ini. Jika kita dapat menemukan kota yang runtuh dan mengambil kekuatanku darinya, seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk memulihkan ingatanku dan kembali ke puncakku. Kata Raja tanpa kematian. Zhang Xuan gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Kebetulan dia tahu di mana kota yang runtuh itu, kota ruang runtuh Azure. Selama mereka bisa menemukan cara untuk sampai ke sana, mereka akan dapat mengambil kembali kekuatan cewek kecil dan membiarkannya kembali ke puncaknya. Tapi ada masalah, ada penghalang dimensi antara Azure dan Cakrawala, jadi bagaimana mereka bisa turun ke Azure? Kamu adalah Raja Dewa, jadi kamu setidaknya harus tahu satu atau dua hal tentang bagaimana Dewa Raja Linki bisa turun ke dunia yang lebih rendah, kan? Zhang Xuan bertanya pada Phoenix Hitam. Saya tidak begitu tahu detailnya. Keinginan saya cukup lemah saat ini, jadi saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk tidur. Namun, belum lama ini, Dewa Raja Linki mengunjungi saya dan meminjam segel Raja tertinggi saya, yang merupakan lencana yang mewakili identitas saya sebagai Dewa Roh, jawab Phoenix Hitam. Segel Raja tertinggi, Zhang Xuan mengerutkan kening. Ternyata, sepertinya itu sesuatu yang mirip dengan cara kerja, segel kerajaan, di dunia sebelumnya. Setiap kali Raja Dewa menurunkan dekrit mereka, mereka akan menggunakan segel Raja tertinggi mereka sebagai lencana mereka. Dengan kata lain, itu adalah tanda yang mewakili otoritas mereka yang tak tertandingi. Orang yang memegang Seal of Supreme Monarch saya akan dapat mewakili saya, Dewa Roh, dan Langit Asal Roh, kata Phoenix Hitam. Ini, mata Zhang Xuan melebar menyadari. Mungkinkah Ruoxin meminjam Seal of Supreme Monarch Anda untuk menyampaikan dekrit kepada orang-orang dari Spirit Origin Royal City yang saat ini tinggal di Azure dan benua guru-guru? Begitulah cara dia bisa meminta mereka melakukan ritual untuk membuka penghalang dimensi untuk keturunannya. Dia mengingat percakapan masa lalu dengan Du Qingyuan, dan yang terakhir telah menyebutkan bahwa mereka belum mendengar apapun dari Dewa Roh selama beberapa ribu tahun terakhir. Hanya beberapa waktu yang lalu Dewa Roh tiba-tiba menghubunginya dan menginstruksikannya untuk mengadakan ritual untuk memungkinkannya turun ke dunia yang lebih rendah. Kedengarannya bukan masalah besar ketika dia pertama kali mendengarnya, tapi itu hanya karena dia tidak tahu seberapa tangguh penghalang dimensi dari Cakrawala itu. Orang harus tahu bahwa bahkan Raja Dewa tidak dapat menembus penghalang dimensi. Ini mungkin satu-satunya celah yang bisa dieksploitasi untuk sampai ke dunia yang lebih rendah. Itu juga akan menjelaskan mengapa Luo Ruoxin dikenal sebagai Dewa Roh di benua guru-guru dan Azure. Pada saat yang sama, ini memverifikasi dugaannya tentang iblis dunia lain sebagai orang-orang dari Spirit Origin Royal City yang telah jatuh dari Cakrawala. Kemungkinan besar tubuh mereka dinodai oleh energi spiritual yang tidak murni dari dunia yang lebih rendah, menyebabkan kultivasi mereka mundur dan sifat mereka menjadi bengkok. Melewati rangkaian peristiwa sekali lagi, 40 tahun yang lalu, bencana melanda Spirit Origin Royal City, menyebabkannya jatuh ke Azure dan dikenal sebagai City of Collapse Space. Sebagian dari semi-dewa yang telah jatuh bersama dengan kota selamat dan mendirikan istana Star Chaser. Sementara itu, sejumlah yang selamat jatuh ke celah-celah ruang dan berakhir di benua guru-guru sebagai setan dunia lain. Inilah mengapa istana Star Chaser dan suku iblis dunia lain berbagi altar yang sama, dan mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi lintas dunia. Itu juga akan menjelaskan mengapa cewek kecil, meskipun merupakan bentuk kebangkitan dari Raja Dewa, telah berakhir di benua guru-guru. Kemungkinan besar, Kongsi telah menemukannya di suku iblis dunia lain dan menyegelnya di sekitar Sanctum of Sages. Pada akhirnya, Luo Qiki akhirnya menemukannya melalui peta dan memberitahu Luo Xuanxing tentang hal itu. 40 tahun yang lalu di Cakrawala, 4.000 tahun yang lalu di Cakrawala, dan 40.000 tahun yang lalu di benua guru-guru, garis waktu cocok. Kemungkinan besar, kunci untuk menembus penghalang dimensi adalah segel Dewa Roh dari Raja tertinggi. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan menoleh ke Phoenix Hitam dan bertanya, di mana segel Raja tertinggi Anda? Apakah Ruoxin? Tidak, maksudku, apakah Dewa Raja Linki mengembalikannya setelah menggunakannya? Ini dengan saya sekarang, dia mengembalikannya segera setelah menggunakannya. Phoenix Hitam membuka paruhnya lebar-lebar, dan sebuah tanda yang kira-kira seukuran piring bundar terbang keluar dari mulutnya.
Saat piring bundar berputar dengan tenang di udara, Zhang Xuan merasa seolah-olah semua energi di dalam langit asal roh bergoyang seiring dengan gerakannya. Jika Raja Dewa yang diberikan memerintah atas wilayah di dalam langit asal roh, segel ini secara efektif memberikan satu otoritas atas seluruh langit. Ini termasuk tidak hanya tanah tetapi juga langit. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Zhang Xuan bertanya. Tentu saja, semua yang dimiliki Little The Atlas adalah milikmu, Tuan. Phoenix Hitam menjawab dengan senyum menjilat. Dengan kepakan sayap besarnya, segel segera terbang ke telapak tangan Zhang Xuan. Melihat lebih dekat pada segel, tubuh Zhang Xuan gemetar karena gelisah. Dia bisa melihat prasasti yang tak terhitung jumlahnya diukir di atas segel bundar. Prasasti ini adalah versi mini dari apa yang dia lihat di altar suku iblis dunia lain. Sebelumnya, dia tidak bisa benar-benar memahami apa arti prasasti ini, tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu di Cakrawala, dia menjadi agak akrab dengan geografi sembilan langit. Dengan demikian, dia dapat mengatakan bahwa prasasti ini sebenarnya adalah peta lanskap dan konstelasi dari Sky of Spirit Origin. Segel itu dibuat berdasarkan perpaduan keduanya. Selama ini, ritual suku iblis dunia lain tidak ditujukan pada individu tertentu tetapi langit asal roh itu sendiri. Seandainya dia tidak melihat peta asal langit roh sebelumnya, dia tidak akan bisa mengetahui semua ini. Biarkan saya mencobanya dan lihat apakah saya bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan Azure. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mengarahkan energinya ke segel raja tertinggi. Weng, cahaya cemerlang keluar dari segel, tanda bahwa itu telah diaktifkan. Melihat ini, Zhang Xuan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak jelas. Itu adalah bahasa yang sama yang digunakan Du Qingyuan untuk ritualnya. Dia telah mempelajarinya kembali pada masanya di benua guru-guru dan Azure. Itulah bahasa Phoenix surgawi tanpa kematian dari Raja Dewa, kata Raja Dewa yang dianugerahkan bulu api dengan muram. Orang lain mungkin tidak dapat memahami bahasa ini, tetapi sebagai Raja Dewa yang diberikan, salah satu eksistensi terkuat dari langit asal roh, dia dapat mengetahui apa itu. Itu adalah bahasa Phoenix surgawi tanpa kematian dari Raja Dewa mereka, dan reputasinya di Cakrawala setara dengan 8 catatan naga langit. Bab 2218 turun ke abis. Segel itu mengeluarkan dengungan sesaat sebelum cahaya perlahan meredup. Melihat ini, Zhang Xuan mengerutkan kening. Berdasarkan teorinya, dia seharusnya bisa berkomunikasi dengan Du Qingyuan dan yang lainnya melalui altar melalui ritual ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menghubungi mereka. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalanginya, mencegahnya menyampaikan pesannya. Jika itu masalahnya, bagaimana Luo Ruoxin berkomunikasi dengan mereka? Apakah akan lebih mudah jika kita menuju ke ruang terdistorsi itu dari sebelumnya? Cewek kecil, yang selama ini diam, tiba-tiba melamar. Itu bersama Zhang Xuan melalui Azure, jadi itu bisa memberitahu apa yang direncanakan Zhang Xuan. Ruang yang terdistorsi, Zhang Xuan mengulangi sebelum mengangguk setuju. Memang, jika dugaan sebelumnya benar, jurang di bawah Spirit Origin Royal City harus dikaitkan dengan Azure. Bahkan jika masih ada penghalang dimensi di sana, itu harus jauh lebih tipis dibandingkan dengan di tempat lain. Mungkin begitulah cara Luo Ruoxin berhasil turun ke Azure dan memasuki benua guru-guru. Ayo pergi ke sana untuk melihatnya, kata Zhang Xuan. Cewek kecil mengangguk saat meludahkan patung batu Phoenix yang telah ditelannya sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Phoenix hitam segera memasuki patung itu sekali lagi. Itu sudah dalam kondisi lemah karena pengerahan tenaga sebelumnya, dan sepertinya itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Melihat bagaimana bahkan kehendak Raja tanpa kematian yang lama telah mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya, Raja Dewa Bulu Api yang dianugerahkan dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Mereka membungkuk hormat untuk mengirim Zhang Xuan pergi. Turun dari Spirit Origin Royal City, Zhang Xuan baru saja akan memasuki jurang ketika dia tiba-tiba bergabung dengan Luo Qi. Bawa aku bersamamu, katanya dengan tatapan penuh tekad. Memahami niat Luo Qi, Zhang Xuan mengangguk setuju. Jika mereka turun ke Azure, Luo Qi akan dapat kembali ke benua guru-guru dan bertemu Luo Xuanxing dan anggota keluarganya yang lain. Ini adalah salah satu penyesalan terbesarnya selama ini, jadi akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya. Kedua manusia dan seekor anak ayam dengan cepat menuruni lorong jurang, dan sekitar 1 jam kemudian, mereka akhirnya berdiri di depan pusaran spasial. Aku akan turun dulu. Dengan pengalaman sebelumnya, cewek kecil tanpa ragu terjun ke dalamnya. Aku juga akan mencobanya, Luo Qi menambahkan sambil tertawa. Bahkan sebelum tubuhnya jatuh ke pusaran spasial, ruang di sekitarnya mulai melengkung untuk meniru gerakan pusaran spasial. Akibatnya, dia dapat bermanuver dengan bebas di dalam pusaran spasial tanpa mengalami cedera. Sebagai roh dari peredam dimensi, dia sangat sensitif terhadap manipulasi hukum tata ruang. Selanjutnya, kultivasinya telah mencapai puncak alam Raja Dewa. Dengan itu, tidak terlalu sulit baginya untuk melakukan prestasi ini.
Kurasa hanya aku yang tersisa, gumam Zhang Xuan sambil menarik napas dalam-dalam. Tidak seperti terakhir kali dia berada di sana bersama Feng Jis, kultivasi jiwanya telah mencapai puncak alam Raja Dewa, dan dia memiliki segel Dewa Roh Raja tertinggi yang dimilikinya. Seharusnya tidak terlalu berbahaya baginya untuk memasuki pusaran spasial. Dengan demikian, dia menyalurkan energi jiwanya untuk membentuk penghalang besar di sekelilingnya sebelum melompat ke pusaran spasial sambil mencengkeram Seal of Supreme Monarch dengan erat. Weng, begitu tubuhnya menyentuh pusaran spasial, dia mulai memutar seolah-olah dia adalah Mi. Meski telah meluruskan tubuhnya, dia masih bisa melihat kakinya melengkung seperti pantulan di cermin distorsi. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Luo Qi berenang ke sisinya dan berkata, ruang dalam pusaran spasial sebenarnya tidak terlalu berbeda dari ruang normal. Jangan percaya apa yang Anda lihat melalui mata Anda sendiri. Tidak percaya apa yang saya lihat melalui mata saya sendiri. Mata dan indera kita melihat apa yang kita lihat dan rasakan di ruang normal sebagai hal yang benar karena itu adalah kebiasaan kita. Jadi, di area ruang yang terdistorsi, kita harus melihat dunia dari perspektif yang terdistorsi agar masuk akal bagi kita, Luo Qi menjelaskan sifat unik dalam pusaran spasial kepadanya. Sebagai roh dari peredam dimensi, dia mampu memahami rahasia pusaran spasial tak lama setelah memasukinya. Setelah mendengar kata-kata Luo Qi, Zhang Xuan dengan cepat menyesuaikan sudut pandangnya, dan dia akhirnya bisa melihat dunia dengan cara yang sama seperti dulu. Melihat Zhang Xuan akhirnya beradaptasi dengannya, Luo Qi menunjuk ke depan dan berkata, pusaran spasial tidak sama di seluruh. Tingkat distorsi dapat berubah dengan sangat cepat saat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga bahkan Raja Dewa yang diberikan pun akan kesulitan mencoba menjelajah terlalu dalam. Petik 2. Melihat ke arah yang ditunjukkan Luo Qi, Zhang Xuan melihat dunia di depannya terdistorsi dengan cara aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa area yang sangat luas dan beberapa area yang hampir setipis jarum. Seolah-olah hukum dunia tiba-tiba runtuh di area ini. Lebih buruk lagi, ruang itu mengalir tanpa henti, sehingga apa yang dilihatnya beberapa saat yang lalu bisa menjadi sangat berbeda beberapa saat kemudian. Dengan perubahan besar dalam hukum tata ruang, bahkan Raja Dewa yang diberikan akan menghadapi bahaya besar di sana. Bukan untuk mengatakan bahwa Raja Dewa yang diberikan tidak cukup kuat, tetapi hukum yang mengatur pusaran spasial ini sangat berbeda dari Cakrawala. Kekuatan yang mereka berikan tidak akan berfungsi di area ini, jadi mereka hanya bisa menggunakan kekuatan Raja Dewa di sana. Itu berarti mereka tidak akan lebih kuat dari Zhang Xuan dan Luo Qi. Kedua manusia dan anak ayam itu maju melalui pusaran spasial selama kira-kira 2 jam, tetapi untuk beradaptasi dengan ruang yang terdistorsi, mereka sebenarnya hanya berhasil maju 500 meter dalam periode waktu ini. Pusaran spasial di depan mereka membentang terus-menerus, dan mungkin ratusan dan ribuan li. Jika mereka hanya mampu menempuh jarak 500 meter dalam waktu 2 jam, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai ujungnya? Kemungkinan besar, mereka masih akan berkeliaran di sana bahkan setelah Luo Ruoxin dan Kong Si menyelesaikan duel mereka. Ini tidak berhasil, Zhang Xuan berkata dengan cemberut yang dalam. Dia telah mencoba menggunakan Seal of Supreme Monarch selama ini, tapi dia masih tidak bisa membuat koneksi dengan Azure. Penghalang dimensi masih terlalu kuat. Aku akan memimpin, ikuti di belakang saya dan pastikan Anda tidak ketinggalan, kata Luo Qi. Zhang Xuan terkejut. Dia baru saja akan bertanya apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk bundar dari Dimension Silencer. Dia melepaskan aura yang menyebabkan ruang terdistorsi membeku, seolah-olah seseorang menahannya dengan paksa. Ayo pergi, seru Luo Qi. Zhang Xuan dan cewek kecil dengan cepat mengikutinya dan melesat ke depan. Dengan peredam dimensi yang menstabilkan ruang, mereka dapat maju dengan cepat ke depan. 4 jam kemudian, setelah menutupi puluhan ribu li, layar abu-abu gelap muncul di hadapan mereka. Pusaran arus abu-abu berdesir di permukaan layar, dan mereka memancarkan tekanan yang membuat seseorang sulit bernapas. Luo Qi kembali ke bentuk manusianya saat dia terengah-engah. Wajahnya pucat karena terlalu memaksakan diri. Jelas bahwa penerbangan sebelumnya telah sangat menguras energinya. Zhang Xuan dengan cepat memberikan pil esens Dewa Puncak kepadanya sehingga dia bisa mengisi kembali energinya. Kira-kira 1 jam kemudian, wajahnya akhirnya kembali bersinar sekali lagi. Ada yang sangat aneh dengan arus energi abu-abu ini, kata Luo Qi sambil mengamati pemandangan di hadapannya sambil merenung. Aneh, Zhang Xuan mengangguk setuju. Arus energi abu-abu adalah apa yang telah diserap Feng Jis ke dalam tubuhnya sebelumnya. Dia mengira hanya ada sedikit jejak di sekitar jurang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan membentuk tembok besar lebih jauh. Luo Qi bergerak menuju dinding abu-abu dan meraihnya. Melihat tindakannya, Zhang Xuan segera berseru dengan wajah ngeri, jangan lakukan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita muda itu sudah terkena energi abu-abu.
Dengan kemampuannya untuk melahap energi, kultivasi Luokiki dengan cepat jatuh dari puncak alam Raja Dewa sampai ke tahap utama alam Raja Dewa dalam beberapa tarikan napas, dan terus jatuh lebih jauh. 2219 Dewa Raja 1. Jangan gunakan Zenkimu untuk menangkis energi abu-abu. Setelah pengalaman dengan Feng Jis, Zhang Xuan tahu bahwa energi abu-abu memiliki kemampuan untuk melahap Zenki di dalam tubuh seseorang. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Luokiki dan meletakkan telapak tangannya di belakang punggungnya. Bahkan Zenki jalur surga tidak mampu menghentikan energi abu-abu, apalagi Zenki lainnya. Semakin banyak seorang kultivator mencoba menggunakan Zenki mereka untuk menangkis energi abu-abu, semakin cepat mereka akan menghabiskan Zenki mereka. Menyalurkan Pathos of Heaven Zenki ke dalam tubuh Luokiki dan mengedarkannya melalui meridiannya, Zhang Xuan dapat dengan cepat menyegel energi abu-abu yang telah meresap ke dalam tubuhnya sebelumnya. Setelah itu, dia meminta Luokiki dengan cepat menelan obat untuk memulihkan vitalitasnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengemudikan Heaven Spat Divine Art untuk membuat beberapa Zenki Heaven Spat untuk dimasukkan ke dalam tubuh wanita muda itu. Bentrokan antara Zenki jalur surga dan energi abu-abu menghasilkan lampu hijau cemerlang. Butuh beberapa saat, tetapi energi abu-abu akhirnya sepenuhnya dinetralkan. Itu memungkinkan Luokiki untuk perlahan memulihkan kultivasinya, tetapi wajahnya tetap pucat karena ketakutan. Untuk sesaat di sana, dia berpikir bahwa dia akan mati. Jika bukan karena reaksi cepat Zhang Xuan, dia merasa bahwa energi abu-abu akan merusak jiwanya. Dia bahkan mungkin telah berubah menjadi iblis dunia lain seperti Semi-Divinities of Spirit Origin Royal City. Saat itu, Feng Jis telah menderita itu saat dia masih jauh dari ruang yang terdistorsi, dan itu telah menyebabkan dia menderita selama 2 tahun berturut-turut sebelum diusir dari klannya. Kali ini, pusaran energi abu-abu yang beriak di dinding setidaknya 1000 kali lebih terkonsentrasi, menjadikannya kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Jangan mengolah atau menyerap apapun di sini. Akan sangat sulit untuk dihadapi jika energi abu-abu merembes ke dalam tubuhmu. Zhang Xuan menginstruksikan. Luokiki dan cewek kecil dengan cepat mengangguk. Setelah pertemuan sebelumnya, mereka menyadari betapa menakutkannya energi abu-abu itu. Bahkan dengan kehebatan regeneratif cewek kecil, itu masih tidak akan mampu menghadapinya dengan baik setelah terkena energi aneh. The Pathos of Heaven Zenki tidak terpengaruh oleh energi abu-abu, jadi saya mungkin bisa menangkis energi abu-abu dengan itu. Dari kelihatannya, sepertinya semua energi yang berada di bawah tingkat surga cakrawala tidak akan mampu menangkal energi abu-abu. Namun, Pathos of Heaven Zenki-nya telah melampaui tingkat surga, yang kemungkinan merupakan alasan bahwa energi abu-abu tidak dapat mengganggunya saat bersentuhan. Kemungkinan besar, mereka harus mengandalkan Zenki-nya untuk mengatasi rintangan ini. Untuk menguji teori ini, Zhang Xuan melingkarkan lengannya di Pathos of Heaven Zenki dan perlahan-lahan meletakkannya di dinding abu-abu. Energi abu-abu yang berputar-putar di area itu didorong menjauh, dan lengannya tetap sama sekali tidak terluka. Itu berhasil, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Dengan senyum lega, dia menoleh ke Luokiki dan cewek kecil dan berkata, tetap dekat denganku. Kami akan melakukan perjalanan melewati dinding abu-abu sekarang. Petik 2. Luokiki dan cewek kecil pindah ke sisinya, dan dia dengan cepat menutupi mereka dengan Pathos of Heaven Zenki. Kemudian, mereka mulai berjalan ke dinding abu-abu bersama. Energi abu-abu berputar-putar di dalam dinding tanpa henti melemparkan diri mereka ke 3 penyusup, dan desis korosi yang marah bergema di sekitar mereka. Namun, mereka tidak dapat menembus bola pelindung yang dibentuk oleh Pathos of Heaven Zenki. Setelah mengambil beberapa langkah, Zhang Xuan melirik ke belakang untuk memeriksa status Luokiki dan cewek kecil, dan sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi, dia melanjutkan ke depan. Tetapi kurang dari 1 menit kemudian, dia berhenti dan mulai mundur ke belakang. Apa yang salah? Luokiki bertanya. Setelah meninggalkan dinding abu-abu, Zhang Xuan melepaskan lingkup energi pelindung di sekitar mereka bertiga dan terengah-engah. Hanya dalam 3 menit, dia telah menghabiskan semua Pathos of Heaven Zenki-nya. Sementara energi abu-abu tidak dapat mengganggu Zenki Pathos of Heaven, ada terlalu banyak pusaran di sekitarnya. Ini memberi tekanan besar pada Zhang Xuan, menyebabkan Zenki-nya habis dengan cepat. Masalah utamanya adalah dia tidak dapat mengembalikan jumlah Zenki yang dia miliki kembali ke kapasitas maksimumnya selama ini. Dalam keadaannya saat ini, akan sulit bagi mereka untuk melewati wilayah ini. Menghela napas dalam-dalam, Zhang Xuan duduk dan berkultivasi selama kira-kira 1 jam sebelum dia akhirnya memulihkan Zenki-nya. Aku perlu menemukan cara untuk mengisi dantianku sekali lagi. Jika saya bisa meningkatkan kultivasi Zenki saya ke alam Raja Dewa, itu akan lebih baik. Zhang Xuan menggosok gelabelanya dengan sedih. Dantiannya awalnya dipenuhi dengan lautan Zenki, tetapi semuanya menghilang sebagai lampu hijau setelah berbenturan dengan energi abu-abu, menyebabkannya menjadi benar-benar kosong.
Jika dia ingin melewati dinding abu-abu, dia harus meningkatkan jumlah Zenki di dalam dantiannya atau menemukan cara untuk terus mengisi Zenki-nya sehingga dia tidak akan kehabisan. Kalau tidak, jika dia kehabisan Zenki di tengah jalan, mereka akan hancur. Satu-satunya masalah adalah dia hanya menerima 3 pil esensi dewa tertinggi dari Fujian Chen, dan dia telah memberikan yang terakhir kepada Luo Qi. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memiliki kemewahan untuk memiliki pil esensi dewa dalam jumlah tak terbatas untuk disia-siakan, tidak mungkin dia dapat memulihkan Zenki-nya cukup cepat untuk menyamai tingkat penipisannya. Jika itu masalahnya, aku harus makan pil King. Saat ini, pil paling kuat yang dia miliki bersamanya adalah pil King, itu adalah harta yang bisa menggerakkan bahkan Raja Dewa yang diberikan. Dia pasti akan dapat mengisi kembali Zenki di dantiannya dengan mengkonsumsinya, dan ada kemungkinan besar dia bisa mendorong terobosan ke alam Raja Dewa juga. Satu-satunya masalah adalah bahwa, dia masih belum memahami teknik kultivasi alam Raja Dewa. Pil King adalah kartu asnya untuk membuat terobosan, dan akan sangat sia-sia menggunakan pil yang sangat berharga hanya untuk mengisi kembali Zenki-nya. Untuk Pathos of Heaven, saya telah memahami hubungan antara bawahan dan master, persahabatan antara saudara, dan hubungan antara guru dan siswa. Jika firasat saya tidak hilang, alam berikutnya mungkin adalah sentimen dari orang tua. Zhang Xuan duduk di tanah dan mulai memikirkannya. Dia telah menjadi yatim piatu di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak memiliki siapapun di sekitarnya yang dapat dianggap sebagai figur orang tua. Dalam kehidupannya saat ini, dia memiliki hak istimewa untuk menemukan orang tuanya, tetapi waktu yang dia habiskan bersama mereka sangat singkat. Ketidakmampuannya untuk sepenuhnya memahami ikatan keluarga membuatnya tidak yakin tentang bagaimana dia harus melanjutkan, dan dia akhirnya menundanya lagi dan lagi. Tapi dia tidak bisa melakukan itu lagi. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Menutup matanya, dia mulai memikirkan semua waktu yang dia habiskan bersama dengan para orang suci pedang Xingmeng. Untuk menemukannya, orang tuanya telah melalui banyak hal. Bahkan ketika seluruh dunia memberitahu mereka berkali-kali bahwa dia sudah mati, mereka tetap bertahan demi peluang tipis bahwa dia mungkin masih ada di dunia. Baginya, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Sentimen yang mereka bawa untuknya lebih mulia dari apapun di dunia. Tapi, sementara Zhang Xuan bisa memahami semua itu secara rasional, dia tidak dapat menghubungkan perasaan itu secara emosional. Duduk diam di tanah, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri di posisi mereka dan memahami perasaan mereka, tetapi emosi yang disengaja tidak akan mematuhi kehendak manusia. Menghela napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Qi dan bertanya, katakan, menurutmu apa perasaan yang akan dirasakan orang tua terhadap anak mereka? Luo Qi terkejut dengan pertanyaan mendadak Zhang Xuan. Wajahnya sedikit memerah saat dia menjawab, aku tidak tahu juga. Kurasa hanya mereka yang punya anak yang bisa mengerti perasaan itu. Emosi adalah pengalaman, bukan penjelasan. Mereka berdua baru berusia 20-an, dan mereka belum memiliki anak sendiri. Tanpa berada di posisi itu sendiri, mereka tidak akan bisa memahami perasaan seperti itu. Melihat Luo Qi salah paham, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia baru saja akan menjelaskan alasan di balik pertanyaannya ketika cewek kecil tiba-tiba menyelipkan kepalanya di bawah sayapnya yang kecil dan halus dan berkata, bukankah cukup mudah jika kamu ingin punya anak? Lagi pula tidak ada orang lain di sini. Anda seorang pria, dia seorang wanita, dan semua fungsi fisik Anda bekerja dengan baik. Buat saja di sini, jangan khawatir, aku akan menutup mataku dan tidak mengintip. Bibir Zhang Xuan berkedut, dia tahu bahwa dia seharusnya menggoreng cewek terkutuk ini saat itu. Zhang Xuan dengan cepat menoleh untuk melihat Luo Qi, hanya untuk melihat bahwa wajahnya berubah sangat merah sehingga tampak seperti akan meledak. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, aku tidak main-main denganmu. Saya mengajukan pertanyaan ini sehingga saya dapat membuat terobosan kepada Raja Dewa dan membawa kita melewati dinding abu-abu. Petik 2. Bagaimana apanya? Apa aku terlihat sedang bercanda? Bagaimana Anda bisa memahami perasaan orang tua tanpa memiliki anak? Cewek kecil menjawab dengan marah. Karena kalian berdua ada di sini, kenapa tidak membuat satu saja? Setelah Anda memiliki anak, Anda pasti akan memiliki pemahaman mendalam tentang perasaan yang datang dengan menjadi orang tua. Melihat bagaimana orang ini masih tanpa malu-malu menyemburkan omong kosong, Zhang Xuan menendangnya terbang sebelum mendengus. Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Bahkan jika mereka benar-benar melakukannya saat itu, mereka masih membutuhkan 10 bulan dan bertahun-tahun membesarkan anak sebelum mereka benar-benar dapat memahami perasaan orang tua. Tapi mereka tidak punya banyak waktu luang. 2220 Raja Dewa 2. Hei, aku juga berbicara dengan benar. Jika Anda khawatir tidak ada cukup waktu atau Anda tidak ingin komitmen yang menyertainya, Anda dapat melakukannya dalam mimpi. Anda akan dapat membuat bayi sebanyak yang Anda inginkan segera selama Anda menciptakan lingkungan yang tepat, jawab Little Chick.
Dewa Raja memiliki kemampuan untuk menciptakan mimpi sementara melalui formasi. Formasi semacam itu akan menempatkan seseorang dalam alam mimpi di mana waktu dipercepat. Hanya perlu beberapa jam bagi seseorang untuk hidup seumur hidup dalam mimpi. Mendengar ini, Zhang Xuan berpikir keras. Sejujurnya, itu adalah solusi yang masuk akal. Lagi pula itu adalah mimpi, jadi seharusnya tidak dihitung sebagai apapun. Tapi dia baru berusia 20 tahun. Jika dia hidup seumur hidup dalam mimpi pada usia seperti itu, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda pada saat dia kembali. Dia akan kehilangan semangat muda dan berdarah panasnya. Selanjutnya, begitu dia memiliki istri dan anak dalam mimpi, terlepas dari apakah itu mimpi atau bukan, itu tidak adil bagi Luo Ruoxin. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya sekali lagi, apakah kamu punya ide lain? Cek, cewek kecil mendecakkan lidahnya dengan kesal sebelum menjawab. Betapa merepotkan. Yah, Anda mungkin tidak memiliki anak, tetapi Anda memiliki cukup banyak murid. Seperti yang mereka katakan, sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai ayah. Perasaanmu terhadap mereka mungkin bisa menyaingi perasaan orang tua mereka, jadi mungkin berhasil jika kamu bisa memahaminya dari sudut pandang seperti itu. Itu benar-benar tidak tahan dengan master bodoh itu. Dia memiliki seorang wanita muda yang cantik yang setia padanya, tetapi dia hanya menolak untuk menangkap kesempatan itu. Ini melayani dia hak untuk menjadi lajang. Tunggu sebentar, aku juga seorang gadis lajang, setidaknya orang terkutuk ini memiliki seseorang yang menyukainya, tapi aku bahkan tidak memiliki ayam atau bebek yang menyukaiku. Cewek kecil tenggelam ke tanah dalam depresi. Sementara itu, pikiran Zhang Xuan terpicu untuk bertindak setelah mendengar kata-kata itu. Sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai ayah. Dia tidak bisa memahami perasaan orang tua karena dia tidak memiliki anak, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat peduli dan menyayangi murid-muridnya. Dia rela melakukan apa saja hanya agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, dan dia tidak akan ragu untuk membela mereka jika ada yang berani mengambil keuntungan dari mereka. Meskipun begitu, tidak ada satu momen pun ketika dia berpikir bahwa dia mengorbankan dirinya demi mereka. Sebaliknya, selama mereka baik-baik saja, dia merasa puas dan puas. Apakah ini perasaan yang dimiliki orang tua terhadap anak-anak mereka? Saat Zhang Xuan memikirkan hal ini, senyum para orang suci pedang Xingmeng muncul di benaknya. Ada banyak waktu ketika mereka berdiri di depannya untuk melindunginya dari bahaya, bahkan ketika mereka lebih lemah darinya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka untuk menjaganya tetap aman, dan mereka akan melakukan apa saja demi dia. Itulah perasaan orang tua, cinta terdalam dan paling mulia di dunia. Tindakan dengan rendah hati mendukung anak mereka, tidak mengharapkan imbalan apapun. Benang di tangan ibu yang penuh kasih, pakaian di atas anak laki-laki yang suka berkelana tepat sebelum kepergiannya, dia menjahit dengan cermat, dalam benaknya mengkhawatirkan tentang kepulangannya yang terlambat. Bagaimana rumput setinggi 1 inci bisa membalas sinar matahari musim semi yang bergizi. Sebuah emosi berdesir di hati Zhang Xuan saat Zenki-nya mulai beredar di seluruh tubuhnya bersama dengan kata-katanya. Pada saat yang sama, ki pedang mulai terbentuk dan berputar di sekitar tubuhnya, mengiris ruang yang terdistorsi. Dia memahami teknik kultivasi dan seni pedangnya bersama-sama. Little Chick berkomentar dengan bingung. Setelah mengikuti tuannya untuk beberapa waktu sekarang, ia tahu bahwa tuannya biasanya akan memahami teknik kultivasinya terlebih dahulu sebelum mengetahui seni pedang yang sesuai. Namun, dia benar-benar memahami keduanya bersama kali ini. Angin bertiup tak henti-hentinya di pohon yang tidak mau, seorang putra berusaha untuk berbakti, tetapi waktu menyelinap melalui jari-jarinya. Ki pedangnya dipenuhi dengan kemarahan dan kerinduan melankolis. Dalam kehidupan sebelumnya, orang tuanya meninggal sebelum waktunya, jadi dia tidak pernah bisa bertemu mereka sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia telah begitu terbungkus oleh segala sesuatu di sekitarnya sehingga waktu yang dia habiskan bersama dengan orang tua sangat terbatas. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami bagaimana rasanya menjadi seorang anak laki-laki, tapi dia bisa membayangkan kekhawatiran orang tuanya untuknya. Itu akan mirip dengan bagaimana perasaannya terhadap murid-muridnya. Ke-11 muridnya terbagi di 9 langit, dan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengkhawatirkan mereka. Dengan mengambil perspektif seperti itu, dia bisa melihat betapa khawatir dan berkonfliknya perasaan mereka terhadapnya. Mereka tidak ingin mengikat anak mereka dan membatasi masa depannya, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak tahan melihatnya menghadapi begitu banyak bahaya. Ini adalah perasaan orang tua yang kontradiktif, perasaan yang mereka rasakan terhadap anak-anak mereka. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan mengeluarkan pil king dan menelannya. Energi obat yang kaya membanjiri tubuhnya. Dengan mengedarkan energi obat ke seluruh tubuhnya, dia memurnikannya menjadi Pathos of Heaven Zenki dan menyimpannya ke dalam dantiannya.
Pil King mengandung energi obat paling murni yang terkandung di dalam Grace of God Kings, memanfaatkan kekuatan yang hampir sama besarnya dengan God King yang asli. Dantiannya, yang telah dikosongkan karena menipisnya Zenki jalur surga, terisi dengan kecepatan yang luar biasa. Kaca, saat dantiannya terisi, dia akhirnya mengatasi hambatan dalam budidaya Zenki dan naik ke tingkat Raja Dewa. Aura Zhang Xuan melonjak seperti naga agung yang muncul dari laut, berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, fluktuasi energinya akhirnya terhenti. Zhang Xuan menghela napas dalam-dalam sebelum bangkit. Dia telah berhasil mencapai alam Raja Dewa, tetapi dia hanya di tahap utama. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sebelumnya, dan persyaratan Pathos of Heaven pada kemurnian energi spiritual juga terlalu curam. Jika dia ingin mencapai puncak alam Raja Dewa, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa pil pada tingkat Raja Pil. Fakta bahwa Pil King mampu mengisi dantiannya yang besar dan memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya ke alam Raja Dewa adalah bukti dari energi obatnya yang kaya. Aku harus menyimpan 3 pil terobosan Raja Dewa yang tersisa untuk orang tuaku dan Sun Qiang, pikir Zhang Xuan sambil tersenyum. Itu memang akan meningkatkan kultivasinya jika dia menelannya, tetapi efeknya tidak akan terlalu terlihat. Bahkan mungkin tidak cukup baginya untuk mencapai tahap menengah ranah Raja Dewa. Mereka akan digunakan lebih baik dengan orang tuanya dan Sun Qiang. Zhang Xuan memeriksa perubahan di tubuhnya sebagai hasil dari terobosannya, dan dia menemukan bahwa Zenki-nya menjadi lebih murni. Pada saat yang sama, kapasitas Zenki-nya juga meningkat pesat. Dia tidak perlu khawatir kehabisan Zenki dengan cepat lagi. Ayo pergi. Mengetahui bahwa tidak perlu khawatir lagi setelah membuat terobosan, Zhang Xuan mengeluarkan pedang Raja Dewa dan mengayunkannya dengan ringan. Itu dengan cepat menghasilkan beberapa gelombang ki pedang yang melengkung di sekitar tubuh mereka untuk membentuk penghalang pelindung. Ini adalah seni pedang alam Raja Dewa yang telah dia pahami dari Pathos of Heaven, Filial Pitti. Seni pedang mengandung emosi penyesalan dan kerinduan. Jadi bagaimana jika kultivasinya tinggi? Jadi bagaimana jika dia kaya? Mudah untuk menempatkan orang tuanya di tempat kedua dalam daftar prioritasnya untuk mengejar yang lainnya, tetapi akan terlambat pada saat dia akhirnya ingin menemani mereka. Ini adalah bagaimana manusia, mereka selalu menunda hal-hal yang seharusnya mereka lakukan sampai terlambat, dan mereka menyalahkan diri sendiri dengan penyesalan karena tidak menghargai apa yang mereka miliki. Cewek kecil dan Luo Qi juga memasuki penghalang pedang Qi, dan mereka bertiga mulai menjelajah melalui dinding abu-abu. Arus energi abu-abu di depan mereka diiris terpisah oleh SWOT Intense Zhang Xuan, memungkinkan mereka untuk maju tanpa masalah. Mereka harus melakukan perjalanan selama hampir 1 jam sebelum akhirnya mereka keluar dari dinding abu-abu. Itu juga pada titik ini bahwa mereka berhenti. Mereka telah sampai di ujung jalan, dan tidak ada tempat lain untuk maju. Ruang di depan mereka benar-benar tertutup. Biarkan aku melihat apakah aku bisa mencapai Azure dari sini, kata Zhang Xuan sambil mengeluarkan Seal of Supreme Monarch. Dia memasukkan kesadarannya ke dalamnya, dan prasasti yang diukir pada segel dengan cepat menyala. Energi dengan cepat melonjak melalui seluruh segel. Bekerja, Zhang Xuan berseru dengan gembira. Dia sudah bisa merasakan jawaban Du Qingyuan dari Azure. Suruh Du Qingyuan melakukan ritual untuk keturunanku. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan segera mengirim serangkaian instruksi ke sisi lain. Azure, aku datang. Bab 2221 kembali ke Azure. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan aneh untuk memancar dari Seal of Supreme Monarch. Rasanya mengingatkan pada suara pemandu yang membawa seseorang ke tujuan. Begitu, di antara Cakrawala dan Azure terletak area ruang kacau yang mencegah seseorang melakukan perjalanan dari satu sisi ke sisi lainnya. Ritual ini tidak berfungsi untuk memindahkan seseorang dari satu sisi ke sisi lain, tetapi untuk memberikan koordinat tertentu sehingga seseorang tidak kehilangan arah. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Dia mengira ritual itu akan memungkinkan mereka untuk berteleportasi langsung ke Azure, tapi sepertinya dia terlalu memikirkannya. Teleportasi antar dunia adalah prestasi yang sangat sulit yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh segel Dewa Roh dari Raja tertinggi. Tetapi bahkan jika saya memiliki koordinat, bisakah saya benar-benar bepergian ke sana seperti itu? Bagaimana dengan penghalang dimensi? Zhang Xuan bingung. Dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dia berjalan ke ruang tertutup di depannya. Menyalurkan semua zenki-nya ke pedang Raja Dewa, dia mencoba mengiris celah di ruang tertutup. Yang mengejutkan, meskipun dia membutuhkan banyak usaha, dia berhasil membuat celah kecil di ruang tertutup. Dia dengan cepat memberi isyarat agar Luo Qi dan cewek kecil lolos dengan dia. Saya pikir tidak mungkin untuk menembus penghalang dimensi, tetapi mungkin kuncinya adalah tidak berteleportasi melaluinya dan menembusnya secara fisik. Ini tampaknya mirip dengan bagaimana lebih mudah untuk melewati penghalang dimensi ketika Anda naik ke dunia yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika Anda turun ke dunia yang lebih rendah.
Ini bisa menjadi desain alam untuk menghindari ketidakseimbangan dunia. Di luar ruang tertutup adalah ruang kacau yang dipenuhi dengan turbulensi spasial. Turbulensi spasial menyerang tanpa henti pada penghalang yang telah dibuat Zhang Xuan di sekitar mereka, dengan cepat menguranginya. Zhang Xuan bisa merasakan Zenki di tubuhnya menipis dengan cepat. Dia mencoba untuk cepat menuju ke arah koordinat yang ditandai oleh Seal of Supreme Monarch, tetapi dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa bergerak. Ruang kacau mengingatkan pada pusaran spasial, tetapi bahkan dalam keadaan yang lebih tidak teratur. Ruang di area itu semuanya mengalir ke arah yang berbeda, membuatnya sulit bahkan bagi Raja Dewa untuk melakukan perjalanan di jalan yang lurus. Jika bukan karena Zenki superior Zhang Xuan, tubuh dan jiwa mereka akan tercabik-cabik begitu mereka memasuki daerah itu, apalagi menjelajah melaluinya. Saya telah melalui tempat ini sebelumnya, kata Luo Qi. Katakan lokasinya, dan aku akan membawamu ke sana. Baik, mengetahui bahwa kekuatan Luo Qi di luar angkasa jauh melampaui miliknya, Zhang Xuan dengan cepat menggambarkan koordinat yang ditunjuk oleh Seal of Supreme Monarch. Mengangguk, Luo Qi maju selangkah dan berubah kembali menjadi peredam dimensi. Dia membekukan ruang yang kacau dan dengan cepat maju. Saya benar-benar bertanya-tanya apa tingkat peredam dimensi sebagai artefak, pikir Zhang Xuan dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat lorong yang stabil yang dibuat melalui kemampuan peredam dimensi. Baik itu pusaran spasial atau ruang kacau, selama itu adalah sesuatu yang terkait dengan hukum spasial, peredam dimensi akan dapat menanganinya dengan mudah. Ini adalah prestasi yang tidak semua Raja Dewa mampu lakukan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang asal-usul Luo Qi. Tidak heran dia telah naik sampai ke puncak alam Raja Dewa dalam waktu sebulan setelah tiba di Cakrawala, dan dia hampir tidak menemui hambatan dalam kultivasinya. Dia benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk membawanya. Jika tidak, bahkan dengan seni pedang alam Raja Dewa, filial Piti, akan sulit baginya untuk melewati pusaran spasial dan ruang kacau untuk tiba di Azure. Bepergian melalui lingkungan yang monoton, sulit bagi Zhang Xuan dan yang lainnya untuk membedakan berlalunya waktu secara akurat. Mereka terbang terus dan terus sampai Luo Qi akhirnya berhenti. Dia bermetamorfosis kembali ke bentuk manusianya sebelum menunjuk ke depan. Kita sudah sampai. Zhang Xuan menyadari bahwa koordinat yang dia terima dari Seal of Supreme Monarch tepat di depannya. Ayo masuk, kata Zhang Xuan. Dia baru saja akan langsung masuk ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia mulai bergetar hebat karena upayanya untuk masuk. Sepertinya itu akan benar-benar hancur jika dia memaksa masuk. Ruang di Azure terlalu lemah. Ini mirip dengan lapisan es tipis di atas sungai musim dingin, mungkin bisa menahan berat anak, tapi akan menyerah begitu orang dewasa mencoba menginjaknya, kata Luo Qi. Kekuatan kita sebagai Raja Dewa jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh langit Azure. Jika kita memaksakan jalan kita mungkin menyebabkan langit hancur dan seluruh dunia runtuh. Petik 2. Zhang Xuan mengangguk. Kamu benar, sepertinya kita harus menurunkan kultivasi kita. Ketika dia pertama kali menjadi dewa, dia juga merasakan surga Azure menolak kehadirannya. Sebagai Raja Dewa, dia puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya, jadi tentu saja, kehadirannya akan lebih sulit bagi surga Azure untuk bertahan. Jadi, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengekang Zenki-nya di dalam dantiannya. Kaca, kultivasinya mulai menurun. Hanya dalam beberapa saat, kultivasinya telah jatuh ke tingkat semi-divinity. Selain kultivasi Zenki-nya, dia juga memastikan untuk menekan kecakapan fisik dan kultivasi jiwanya juga. Jadi, selain pemahamannya tentang kultivasi yang telah mencapai tingkat Raja Dewa, dia tampaknya tidak lebih dari semi-divinity. Bahkan Raja Dewa tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Luo Qi dengan cepat melakukan hal yang sama. Dia menyegel kekuatannya menggunakan kemampuan spasialnya, menyebabkan kultivasinya jatuh hingga ke semi-divinity. Adapun cewek kecil, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya pikir Anda harus memberikan labu saya kepada saya. Zhang Xuan telah memegang cangkang labu yang telah disegel sejak menetas. Baik-baik saja maka, menerima labu itu, cewek kecil menyelinap ke dalamnya dan kembali ke bentuknya sebagai labu dongsu. Tindakan ini secara efektif menutup kultivasinya juga. Setelah semuanya siap dan siap untuk pergi, kedua manusia dan seekor labu dengan cepat menuju ke tempat koordinat itu. Tekanan spasial yang luar biasa menimpa mereka, dan petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menurunkan kultivasi mereka, sepertinya surga Azure masih mengidentifikasi mereka sebagai penyusup dan mencoba yang terbaik untuk melawan mereka. Di bawah pelanggaran tanpa henti, mereka bertiga akhirnya mengalami beberapa kerusakan sebelum mereka mampu mengatasi kesengsaraan petir untuk memasuki Azure. Saat itulah mereka menemukan Du Qingyuan dan Wu Chen berdiri di atas lautan luas dengan wajah pucat. Tidak terlalu jauh dari mereka, sebuah altar memancarkan cahaya terang. Melihat sekeliling, mereka berada di laut kosong, tempat Luo Ruoxin turun sebelumnya.
Saat itu, dia masuk dengan luka parah, menyebabkan darahnya menyebar ke laut dan merendam batu-batu di sekitar area tersebut. Hanya pada saat inilah dia akhirnya menyadari mengapa bahkan Raja Dewa seperti Luo Ruoxin akan mengalami kerusakan parah saat memasuki Azure. Untuk menghindari langit Azure dari kehancuran, dia hanya bisa menurunkan kultivasinya, dan itu membuatnya sulit untuk mengatasi kesusahan kilat yang datang dari memasuki Azure sebagai penyusup. Menghormati Tuan Muda, menghormati pemimpin Sekte Zhang. Du Qingyuan dan Wu Chen membungkuk dalam-dalam. Berita yang mereka terima adalah bahwa Dewa Roh akan turun di antara mereka, jadi mereka tidak berharap untuk bertemu Zhang Xuan sebagai gantinya. Kapan dia menjadi Dewa Roh? Ayo pergi ke Istana Star Chaser dulu. Tanpa ragu-ragu, dia merobek jalinan ruang dan langsung menuju ke Istana Star Chaser. Meskipun kultivasinya hanya di Semi-Divinity, melalui pemahamannya yang lebih dalam tentang ruang dan kontrol yang lebih halus atas Zenki-nya, dia masih bisa merobek dan melintasi ruang. Setelah tiba di Istana Star Chaser, Zhang Xuan melihat sekeliling dengan cepat dan menemukan bahwa ada lebih banyak dewa semu, dewa sejati, dan dewa tinggi. Dia mengangguk setuju pada pemandangan ini. Sepertinya Azure telah berkembang dengan cepat. Selama 10 tahun terakhir, kami telah memiliki 30 pembudidaya mencapai alam semi-divinity dan lebih dari 200 pembudidaya mencapai alam immortal tinggi. Adapun alam lain, jumlahnya bahkan lebih tinggi, jawab Du Qingyuan sambil tersenyum. Itu hanya sedikit lebih dari sebulan di Cakrawala, tetapi 10 tahun telah berlalu untuk Azure. 10 tahun biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan umur panjang yang dinikmati para pembudidaya, tetapi karena Zhang Xuan mengalahkan klon Kongxi, sumber daya yang telah ditimbun oleh Aula Ethereal ditata ulang dan didistribusikan di antara 6 sekte. Selain itu, Hall of Gods tidak lagi dijaga oleh kekuatan apapun. Dengan demikian, jumlah Semi-Divinities dan High Immortals meningkat dengan cepat dalam periode waktu ini. Jumlah absolut ahli yang muncul selama dekade terakhir lebih banyak daripada jumlah ahli yang dihasilkan Azure selama 4.000 tahun sebelumnya. Mengangguk sebagai tanggapan, Zhang Xuan memperluas persepsi spiritualnya ke Istana Star Chaser, dan sesaat kemudian, dia melebarkan matanya dengan takjub. Apakah itu Yu Fei'er dan Hu Yaoyao? Sepasang sosok yang akrab muncul dalam persepsinya, dan mereka tidak lain adalah Yu Fei'er dan Hu Yaoyao dari benua guru-guru. Bab 2222 Kenalan Lama. Mereka berdua berdiri di atas tebing yang menjulang tinggi, dan jubah merah muda mereka berkibar bersama angin. Tiba-tiba, mereka berdua bergerak secara bersamaan. Melayang dari satu titik ke titik lain dengan kegesitan yang luar biasa, mereka saling bertukar pukulan berat. Luo Qiki pindah ke sisi Zhang Xuan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan kedua wanita itu juga. Matanya berbinar kegirangan saat dia berseru, ini Yu Fei'er dan Hu Yaoyao. Yu Fei'er telah menjadi teman terdekatnya sejak mereka berada di benua guru-guru, tetapi ketika dia pergi ke Cakrawala, Luo Qiki tidak pernah berharap untuk melihatnya lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pihak lain akan naik ke Azure, dan di atas itu. Baik Yu Fei'er dan Hu Yaoyao telah menjadi semi-dewa. Ya, mereka bertanding satu sama lain, kata Du Qingyuan. Keduanya sangat pekerja keras. Mereka telah menghabiskan hampir setiap hari selama dekade terakhir berkultivasi, dan karena ketekunan mereka, mereka dapat tumbuh jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada kultivator di dunia yang bisa naik ke puncak tanpa bekerja keras. Bahkan untuk seseorang seperti Zhang Xuan, dia masih menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk berkultivasi untuk sampai ke tempatnya saat ini. Setelah berdebat sejenak, kedua wanita berjubah merah itu akhirnya mengakhiri duel dan beristirahat di sisi tebing. Wajah cantik mereka dirusak dengan sedikit kesedihan. Jangan repot-repot menyia-nyiakan usahamu. Tanpa aura ketuhanan, kita tidak akan bisa mengatasi kemacetan kita dan naik ke Cakrawala. Seseorang berkata. Setelah itu, seorang pria berusia 30 tahun melompat ke puncak tebing juga. Luo Xuanxing. Luo Xuanxing saat ini juga telah mencapai alam semi-divinity, dan dia tidak lebih lemah dari kedua wanita itu. Aku tahu, tapi, apakah benar-benar tidak mungkin? Yu Fei'er mengepalkan tangannya erat-erat karena marah. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita harus dengan paksa menerobos masuk. Mungkin berbahaya, tapi setidaknya masih ada secercah harapan. Jika kita terus menunggu di sini, itu akan menjadi perpisahan yang abadi. Luo Xuanxing berkata. Perpisahan abadi, Yu Fei'er bergumam dalam kesedihan. Kesenjangan antara Azure dan Cakrawala tidak seperti antara Azure dan benua guru-guru, yang bisa dilewati dengan sedikit usaha. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berhasil mencapai Cakrawala, tidak ada yang mengatakan apakah mereka dapat menahan peningkatan tekanan spasial 100 kali lipat. Saya tidak tahu alam kultivasi di Cakrawala, tetapi mereka yang ada di dunia itu semuanya adalah pembudidaya dan jenius paling berbakat dari berbagai dunia. Meskipun demikian, kami tidak melihat pembudidaya dari Cakrawala di sini,
yang hanya menunjukkan betapa sulitnya untuk menembus penghalang dimensi dari cakrawala. Tidak peduli seberapa berbakatnya adik perempuan saya atau Zhangxi, mereka akan membutuhkan setidaknya ratusan atau bahkan 1000 tahun untuk mencapai level itu, kata Luo Xuanxing. Dan 100 tahun di cakrawala sudah setara dengan 10.000 tahun di Azure. Kami akan sudah lama meninggal saat itu. Petik 2. Bahkan semi-divinitis hanya bisa hidup selama 1000 tahun di Azure. Lebih lama dari itu akan benar-benar mendorong batas. Perbedaan terkutuk dalam waktu berarti bahwa jalan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat mereka yang telah naik ke cakrawala cukup kuat untuk turun menemui mereka, mereka pasti sudah berubah menjadi abu. Aku juga mengerti, kata Yu Fei dengan ekspresi yang bertentangan, tapi... Kenapa kamu ragu-ragu? Luo Xuanxing berseru. Kami berada di posisi yang sama satu sama lain, dan kamu dan aku sama-sama tahu bahwa tidak mungkin untuk maju lebih jauh dari puncak ranah semi-divinity. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah dengan paksa mencoba memasuki cakrawala. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu, kita harus mencobanya. Yu Fei terdiam lama sebelum mengangguk sedikit. Ayo lakukan kalau begitu. Fei, Palace Master Du telah memberitahu kita bahwa kita harus mencapai level para dewa untuk memasuki cakrawala, atau kita akan menghadapi kematian. Hu Yaoyao menyela dengan cemberut. Sejak mereka bertiga mencapai puncak alam semi-divinity, kultivasi mereka menolak untuk maju lebih jauh. Mereka telah mencoba semua yang mereka bisa, tetapi segera, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengambil langkah terakhir ke depan tanpa aura ketuhanan. Jika mereka tidak bisa menjadi dewa, mereka tidak akan bisa memasuki cakrawala. Ini adalah paradoks yang merantai semua pembudidaya di Azure, mencegah mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Aku merindukannya sekali saat itu. Jika saya bahkan tidak bisa mengikutinya sekarang, saya tidak melihat banyak gunanya hidup lebih lama lagi, gumam Yu Fei dengan gigi terkatup. Jika dia memilih langkah yang sama dengan Zhao Ya dan yang lainnya, dia mungkin berada di cakrawala sekarang. Dia tidak akan ditinggalkan di sana, bekerja dengan sia-sia untuk kemungkinan yang begitu jauh. Bahkan bertemu orang itu sekali lagi sepertinya tidak lebih dari mimpi. Karena kalian berdua telah mengambil keputusan, aku akan bergabung denganmu. Saya harus mengatakan bahwa orang yang mengerikan itu memiliki pesona aneh yang benar-benar menarik orang, kata Hu Yaoyao sambil tersenyum. Saat itu, Zhang Xuan jauh lebih lemah darinya dalam hal kultivasi. Dia masih ingat bagaimana dia mencoba menggoda pemuda itu saat itu, hanya untuk membuat meja berbalik padanya. Dia sangat marah, tetapi memikirkannya membuat bibirnya tersenyum. Tidak pernah ada ikatan yang dalam di antara mereka berdua, tetapi untuk beberapa alasan, dia bisa mengingat setiap pertemuannya dengan dia dengan sangat jelas. Seolah-olah dia sangat terpatri dalam benaknya, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya tidak peduli apa yang dia lakukan. Jika itu di masa lalu, dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan pergi sejauh ini untuk seseorang. Karena kita telah mengambil keputusan, mari kita pilih hari dan lakukan. Melihat bagaimana dia akhirnya berhasil meyakinkan keduanya, Luo Xuanxing menghela nafas lega. Tiba-tiba, seseorang melangkah ke puncak gunung. Itu tidak lain adalah Wu Chen. Seseorang memintaku untuk memberikan ini kepadamu, katanya sambil melemparkan 3 botol batu giok kepada mereka. Untuk kita, Luo Xuanxing bertanya dengan ragu ketika dia menangkap botol giok itu, hanya untuk hampir menjatuhkannya karena beratnya yang tipis. Botol giok itu jauh lebih berat dari yang dia duga. Dia adalah seorang kultivator puncak alam semi-divinity, salah satu ahli terkuat dari Azure, namun, dia hampir gagal menangkap botol. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari botol giok itu. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Luo Xuanxing membuka tutup botol dan melihat isinya. Berbaring dengan tenang di dalam botol adalah tetesan darah. Tetesan darah benar-benar bisa seberat itu. Tunggu sebentar, apakah ini tetesan darah dewa? Luo Xuanxing menyipitkan matanya dengan bingung. Masuk akal jika tetesan darah di dalam botol giok itu milik dewa. Diresapi dengan vitalitas dan kekuatan dalam jumlah besar, darah dewa jauh lebih berat daripada darah para pembudidaya biasa. Ini dikenal dalam eselon atas Azure. Tetesan darah mengandung aura ketuhanan. Kami akan dapat naik ke tingkat para dewa segera setelah memakannya, kata Luo Xuanxing saat tubuhnya mulai gemetar karena gelisah. Yu Fei dan Hu Yaoyao juga terkejut dengan hadiah yang tiba-tiba ini, dan mereka dengan cepat menyadarinya. Hanya dewa yang bisa memberi mereka tetesan dewa, yang berarti. Yu Fei segera menoleh ke Wu Chen dan bertanya dengan cemas, ini darahnya, bukan? Di mana dia? Dia bisa merasakannya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa memang begitu. Tetesan darah di dalam botol giok itu milik pria yang dia cari. Dia sudah pergi, jawab Wu Chen. Dia menginstruksikan saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda. Sampai jumpa di Cakrawala. Sampai jumpa di Cakrawala. Mereka bertiga bergidik.
Itu berarti dia telah turun ke Azure dari Cakrawala. Mereka mengira tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu lagi setelah mendengar bahwa mereka telah naik ke Cakrawala, tetapi siapa yang tahu bahwa jalan mereka akan bersilangan seperti itu. Hanya dalam 10 tahun yang singkat, tidak, itu hanya akan menjadi 1 bulan di Cakrawala, mereka telah tumbuh cukup kuat untuk menembus penghalang dimensi dan melakukan perjalanan kembali ke Azure. Xuanxing, ini adalah hadiah yang seseorang katakan padaku untuk disampaikan kepadamu. Dia juga meninggalkan pesan untukmu, kata Wu Chen sambil melewati sebuah benda. Bingung, Luo Xuanxing mengambil benda itu dari tangan Wu Chen, dan hanya dengan melihatnya, tubuhnya langsung tersentak kaget. Ini milik Kiki, di mana dia? Benda yang baru saja diberikan padanya tidak lebih dari jepit rambut murah berwarna biru muda. Itu adalah hadiah yang dia persiapkan untuk adik perempuannya ketika mereka masih muda. Memegang jepit rambut dengan erat, Luo Xuanxing bertanya dengan cemas, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa dia telah mencapai apa yang kamu percayakan kepadanya, dan jika kamu ingin melihat dia atau adik perempuanmu, kamu harus segera membuat terobosan dan menuju ke Cakrawala. Kata Wu Chen. Cakrawala? Bukan, hahaha. Baiklah, mari kita bertemu satu sama lain di Cakrawala. Dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat selama sebulan terakhir, tapi aku akan segera menyusulnya. Ketika kita akhirnya bertemu lagi, aku akan memastikan untuk meninju semua giginya dari mulutnya. Luo Xuanxing tertawa terbahak-bahak saat matanya sedikit memerah. Kita akan segera bertemu. Yu Fei'er dan Hu Yaoyao saling melirik sebelum menurunkan pandangan mereka ke botol giok di tangan mereka. Mencengkeram mereka erat-erat, kegembiraan dan antisipasi di wajah mereka hampir tidak bisa disembunyikan. Tunggu saja, Zhang Xuan. Kami datang tepat setelah Anda. Bab 2223 Kembalinya Raja Tanpa Kematian. Apakah ini kota ruang runtuh yang kamu sebutkan sebelumnya? Melihat kota Jompo di depannya, Luo Qiki tidak bisa tidak menatap Zhang Xuan dengan ragu. Kota ini benar-benar hancur, dan tidak ada sedikit pun kehidupan yang terlihat sama sekali. Sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tempat seperti itu adalah kota kerajaan asal roh yang makmur. Awalnya, Luo Qiki bermaksud untuk bertemu Luo Xuanxing dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menahan diri. Dia merasa bahwa akan lebih tepat bagi mereka untuk bertemu di Cakrawala. Bahkan jika mereka bertemu, itu hanya reuni singkat. Bahkan mungkin menyebabkan mereka kehilangan semangat bertarung untuk maju lebih jauh. Jadi, setelah banyak keraguan, dia memutuskan untuk pergi tanpa menemui mereka, sama seperti Zhang Xuan. Dia percaya bahwa hari reuni mereka tidak terlalu jauh. Sebagai gantinya, dia menuju ke benua guru-guru dan bersatu kembali dengan anggota keluarganya terlebih dahulu sebelum kembali ke Azure. Karena perbedaan waktu antara kedua dunia, bahkan saat dia menghabiskan lebih dari setengah hari dengan anggota keluarganya, itu hanya sedikit lebih dari 1 jam di Azure. Namun, lebih dari 100 tahun telah berlalu di benua guru-guru sejak kepergian mereka, dan banyak hal telah berubah. Banyak orang dan hal-hal yang diingatnya telah menjadi sejarah. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah rasa hormat yang dimiliki orang-orang untuk Zhang Xuan. Di era benua guru-guru saat ini, pengaruh dan kedudukan Zhang Xuan bahkan melebihi Kongxi. Legenda tentang bagaimana dia mampu bangkit dari seorang guru yang rendah hati di kerajaan Tianxuan menjadi ahli terkuat dari benua guru-guru dalam waktu 2 tahun yang singkat telah diturunkan dari generasi ke generasi. Buku dan catatan yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat tentang dia untuk memastikan bahwa perbuatannya tidak akan pernah dilupakan. Meski begitu, yang diingat oleh kebanyakan orang adalah kehidupan cintanya yang mengesankan. Sebagai seseorang yang bahkan bisa mengalahkan dewa roh dari suku iblis dunia lain, dia telah menjadi idola banyak pemuda di benua guru-guru. Itu hampir menjadi ritual di mana para pria muda akan mempersembahkan dupa kepadanya sebelum mengaku kepada wanita yang mereka sukai. Ketika Luo Qiki mendengar semua itu, dia terdiam selama 5 menit. Sebagai seseorang yang dekat dengan Zhang Xuan pada masa itu, dia sangat akrab dengan kepribadiannya. Cintai hidup, apakah hal seperti itu bahkan ada dalam kamus idiot yang bodoh itu? Dia adalah seseorang yang membalas pengakuanku dengan, aku juga menyukaimu dengan orang lain. Dengan EQ levelnya, bagaimana mungkin dia memiliki kehidupan cinta? Selama 100 tahun terakhir, klan Zhang telah tumbuh semakin makmur, sehingga menjadi kekuatan kelas 1 yang memiliki pengaruh yang melampaui paviliun guru-guru. Klan Luo dan klan Jiang telah berkembang pesat juga, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan Zhang. Yah, semua itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Luo Qiki saat ini. Dia sangat senang mengetahui bahwa ayahnya masih hidup, dan dia membantunya membuat terobosan dalam kultivasinya sebelum membawanya ke Azure. Setelah itu, dia bergabung kembali dengan Zhang Xuan. Nah, ini dia, Zhang Xuan mengangguk. Dia menjentikkan labu di depannya dan berkata, keluar dan lihat-lihat. Kuburan dan kekuatanmu yang hilang seharusnya ada di sekitar sini. Sebelumnya,
dia telah menemukan kerangka hitam aneh di dalam City of Collapse Space, memperoleh Aura of Divinity dari tangan pihak lain, dan berhasil membuat terobosan menuju keilahian. Karena itu, dia berhasil mengalahkan tiruan Kongsi. Tetapi ketika dia kembali ke sana sekali lagi, kerangka itu sudah menghilang dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Sementara dia tidak dapat menemukan kerangka hitam, cewek kecil, sebagai raja tanpa kematian, mungkin memiliki cara untuk merasakannya. Pernahkah Anda melihat seseorang mencari kuburannya sendiri? Labu itu mengguncang bagian bawahnya dengan malas. Baik-baik, saya akan menemukannya, kata Zhang Xuan putus asa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan Seal of Supreme Monarch. Kerangka hitam itu mungkin memiliki kemampuan untuk bersembunyi darinya sebelumnya, tetapi jika dia memanggilnya melalui segel, pihak lain seharusnya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Weng, begitu Seal of Supreme Monarch muncul, serangkaian riak spasial segera muncul di sekitar mereka. Saat berikutnya, mereka sudah berdiri di depan aula besar. Berdiri di pintu masuk aula adalah kerangka, yang, setelah melihat benda itu melayang di depan Zhang Xuan, buru-buru jatuh berlutut. Ruang di sini jauh lebih stabil daripada di luar sana. Langit seharusnya tidak dapat melihat area ini, jadi kamu bisa keluar sekarang, kata Zhang Xuan sambil menepuk labu. Kali sebelumnya dia ada di sana, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa daerah ini terisolasi dari seluruh dunia. Bahkan setelah menjadi dewa, dia masih tidak dapat menemukan tempat ini. Karena alasan inilah dia yakin bahwa cewek kecil tidak akan berada di bawah kesengsaraan surga bahkan jika itu muncul di sana. Kaca, setelah mendengar kata-kata itu, cewek kecil akhirnya melepaskan diri dari labu, membiarkan kekuatan alam Raja Dewa mengalir bebas darinya. Kedaulatan Anda akhirnya bangun, kerangka hitam itu menangis kegirangan. Kewalahan dengan kegelisahan, kerangka hitam itu juga mengungkapkan kekuatannya. Pada saat inilah Zhang Xuan menyadari bahwa pihak lain sebenarnya adalah Raja Dewa seperti dia. Tidak heran dia tidak dapat merasakan kedalaman kultivasi pihak lain saat dia berada di sana sebelumnya. Benar-benar ada dua level yang sangat berbeda saat itu. Saya ingin memulihkan kekuatan saya, kata Little Chick. Itu belum memulihkan ingatannya, jadi dia tidak bisa mengatakan siapa kerangka hitam sebelumnya. Semuanya sudah saya siapkan. Kedaulatan Anda, selama Anda melangkah ke aula, Anda akan dapat menyerap kekuatan yang telah hilang dan kembali ke puncak Anda. Kerangka hitam itu menjawab dengan gelisah. Baik, cewek kecil mengangguk sebelum berjalan ke aula dengan langkah besar. Pintu-pintu terbuka sendiri di hadapan cewek kecil, dan kekuatan yang tak terbayangkan berdenyut dengan kedalaman aula. Rasanya seperti seluruh dunia energi dimanfaatkan di dalam sana. Cewek kecil, Zhang Xuan tiba-tiba berteriak saat hendak memasuki aula. Memahami kekhawatiran Zhang Xuan, cewek kecil berbalik dan berkata, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi tidak perlu. Saya adalah diri saya sendiri dan bukan orang lain. Zhang Xuan mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata itu. Cewek kecil adalah wasiat baru yang lahir setelah kebangkitan Raja tanpa kematian. Dia takut itu akan berubah menjadi orang lain setelah mendapatkan kembali kekuatan dan ingatannya. Mengeja kematian cewek kecil menggemaskan yang dia kenal. Kata-kata yang dikatakan Little Chick meyakinkannya bahwa itu tidak akan berubah menjadi orang lain sebagai akibat dari ini. Itu bukan lagi raja tanpa kematian di masa lalu. Itu adalah orang lain dengan keinginan baru. Cewek kecil memasuki aula, dan pintunya tertutup sekali lagi. Zhang Xuan dan Luo Qiki menunggu di luar, dan begitu saja, 3 bulan berlalu. Gadis kecil, terus lakukan yang terbaik. Kita harus kembali ke Cakrawala sekarang. Jika Anda bisa tepat waktu, Anda tahu di mana menemukan kami. Hampir 5 hari telah berlalu di Cakrawala, dan jika mereka tidak kembali, mereka tidak akan bisa tepat waktu sebelum duel Kongsi dan Luo Ruoxin. Meskipun hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan duel tanpa bantuan Raja tanpa kematian, Zhang Xuan tidak dapat membiarkan dirinya terus menunggu di sana tanpa melakukan apapun. Ayo pergi. Zhang Xuan memberi isyarat kepada Luo Qiki sebelum berbalik untuk pergi. Ledakan. Pada saat ini, dengungan renyah bergema di udara, dan aula mulai bergetar hebat. Retakan mulai muncul di seluruh bangunan megah. Huala. Dinding mulai runtuh, menyebabkan debu memenuhi area tersebut. Di tengah tabir debu, seekor phoenix besar terlihat naik dari puing-puing. Kekuatan yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk membuat orang lain menjauh darinya. Ini adalah raja tanpa kematian. Zhang Xuan bergumam dengan mata melebar. Kekuatan phoenix di depan matanya jauh melebihi imajinasinya. Itu jauh lebih kuat daripada Raja Dewa yang diberikan dan kehendak Peri Linglong yang dia temui sebelumnya. Jadi, ini adalah kekuatan Raja Dewa. Tidak heran tidak ada Raja Dewa yang diberikan yang berani menentang Raja Dewa. Mereka benar-benar makhluk dari tingkat yang sangat berbeda. Gadis kecil yang dibangkitkan mungkin bahkan lebih kuat dari Raja tanpa kematian sebelumnya. Setiap kali Little Chick dibangkitkan, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Mungkin kali ini akan sama. Jika itu masalahnya, mereka mungkin bisa menghentikan duel di antara mereka berdua. Legenda Petapa Agung, Bab 2224 Kunjungan Seorang Raja. Beberapa waktu kemudian, tekanan yang dipancarkan oleh Phoenix Besar akhirnya mereda. Phoenix Besar berubah menjadi seorang pria muda, yang berjalan ke puing-puing untuk muncul di hadapan Zhang Xuan dan Luo Qixi. Terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun, pemuda itu memiliki sosok tinggi tapi sedikit kurus. Bertentangan dengan apa yang dikatakan cewek kecil selama ini, wajahnya tidak terlihat ramah tamah. Sebaliknya, dia tampak lebih muda. Akan sulit untuk menganggap pemuda ini sebagai makhluk tertinggi di langit asal roh, salah satu dewa raja dari Cakrawala. Kamu, cewek kecil, Puan, jawab pemuda itu sambil tersenyum tipis. Zhang Xuan menghela nafas lega. Sepertinya apa yang paling dia takutkan tidak terjadi pada akhirnya. Pihak lain masih cewek kecil yang angkuh dan sombong yang telah mengikutinya dari benua guru-guru. Tuan, saya baru saja memulihkan kekuatan saya, jadi saya perlu waktu untuk memperkuat kultivasi saya. Saya akan berkultivasi di sini sedikit lebih lama untuk menghemat waktu. Untuk saat ini, Anda harus kembali ke Cakrawala. Setelah saya selesai, saya akan pergi untuk bertemu dengan Anda segera. Baik, Zhang Xuan mengangguk. Jika mereka akan menghadapi dua Raja Dewa Langit terkuat, mereka pasti harus berada dalam kondisi terbaik mereka, atau usaha mereka hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Waktu di Azure mengalir 100 kali lebih cepat daripada di Cakrawala, jadi akan jauh lebih baik untuk berkultivasi di tempat dia berada. Feng Yao, terima kasih telah menjagaku selama ini. Aku akan memulihkan tubuh dan kekuatanmu sekarang. Pria muda itu menoleh ke kerangka hitam dan mengetuk jarinya dengan ringan di udara. Setetes darah terbang keluar dari tangannya dan merembes ke dahi kerangka hitam. Tes, daging dan darah mulai tumbuh dari kerangka hitam sebelum panggilan menusuk dari Phoenix bergema di udara. Kerangka hitam itu tiba-tiba terbakar, dan seekor Phoenix besar keluar dari api. Phoenix besar dengan cepat berubah menjadi bentuk pria parubaya dengan helm dan baju besi emas. Dia adalah salah satu penjaga paling setia dari Raja Tanpa Kematian, menjaga makamnya selama ribuan tahun terakhir, menunggu dia kembali. Ayo kembali, mengetahui bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada cewek kecil di sana, Zhang Xuan memanggil Luo Qixi sekali lagi. Mereka dengan cepat melintasi ruang angkasa dan kembali ke Azure. Menuju ke dunia yang lebih tinggi dari dunia yang lebih rendah jauh lebih mudah daripada sebaliknya. Mereka berdua perlahan melepaskan segel kultivasi mereka, dan segera, mereka menarik perhatian surga Azure dan diusir ke ruang kacau. Saat itulah Zhang Xuan akhirnya melepaskan kultivasi penuhnya sebagai Raja Dewa, dan dia segera merasakan pemanggilan Cakrawala. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti pemanggilan untuk menuju ke Cakrawala. Setengah hari kemudian, dengan sentakan tiba-tiba, mereka berdua mendarat di tanah. Melihat sekeliling, Zhang Xuan menyadari bahwa mereka berada di Gunung Roh Agung, tempat dia pertama kali tiba di Cakrawala bersama Zhao Ya dan yang lainnya. Kita mau kemana sekarang? Luo Qixi bertanya. Pertama-tama kita akan menuju ke Drifting Spectre Royal City sebelum berteleportasi ke Sky of Freedom melalui formasi teleportasi pemindahan besar. Zhang Xuan berkata. Memiliki kekuatan Raja Dewa, mereka tidak lagi membutuhkan token Tuan Kota untuk menggunakan formasi teleportasi pemindahan kecil. Tak lama kemudian, mereka tiba di Drifting Spectre Royal City. Kali ini, alih-alih langsung pergi, dia membawa Luo Qixi ke kediamannya. Dia ingin memberikan pil terobosan Raja Dewa yang telah dia tempa beberapa waktu lalu di langit Linglong kepada orang tuanya dan Sun Qiang sehingga mereka bisa dengan cepat menjadi Raja Dewa. Dengan cara ini, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak ingin menimbulkan keributan besar, dia diam-diam berjalan ke kediamannya tanpa menimbulkan pemberitahuan siapapun. Tuan muda, begitu Zhang Xuan memasuki kediaman, Sun Qiang bergegas ke depan untuk menyambutnya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, kultivasi Sun Qiang telah mencapai Dewa Surgawi tingkat menengah. Jelas bahwa dia telah bekerja keras untuk meningkatkan ranah kultivasinya secepat ini. Di mana orang tuaku? Zhang Xuan bertanya. Mereka saat ini di halaman mengobrol dengan seorang tamu, jawab Sun Qiang. Seorang tamu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Gedeng. Merasakan firasat buruk, dia dengan cepat bergegas ke halaman, dan di sana, dia melihat orang tuanya duduk bersama dengan seorang tamu menyeruput teh yang enak. Tamu itu adalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Dia memiliki wajah yang terdefinisi dengan baik yang menunjukkan tanda-tanda ketahanan yang tak tergoyahkan. Ada aura rasionalitas dingin di sekelilingnya, dan matanya terasa dalam, seolah menatap masa depan. Apa yang benar-benar membuat Zhang Xuan terkesima adalah bagaimana dia tidak dapat merasakan kedalaman kultivasi pemuda itu. Di belakang pemuda itu berdiri seorang penatua yang punggungnya sedikit diturunkan. Dia berdiri kokoh di posisinya, tidak bergerak atau mengatakan apapun. Apakah dia,
seorang Raja Dewa. Alis Zhang Xuan terangkat ngeri. Setelah mendengar kata-kata Sun Qiang, dia menggunakan persepsi spiritual untuk memindai seluruh halaman, tetapi dia hanya bisa merasakan kehadiran orang tuanya. Jika bukan karena dia melihat pemuda itu dengan kedua matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa pihak lain sedang duduk di sana. Berdasarkan ini saja, jelas bahwa kekuatan pemuda itu jauh melebihi miliknya. Dia mungkin saja menjadi Raja Dewa saat ini, tetapi dengan teknik budidaya dan seni pedang Pathos of Heaven, dia akan mampu melawan Raja Dewa yang diberikan. Jika dia harus menghadapi Bai Ye Qinghong sekali lagi, dia akan dapat menghancurkannya dengan mudah tanpa bergantung pada halaman emas. Namun, terlepas dari kekuatannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tandingan pemuda yang duduk di depannya. Lebih buruk lagi, orang tuanya sebenarnya duduk di meja yang sama dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Setelah melihatnya, Suot Sein Meng segera berkata sambil tersenyum, "Ini anakku, Zhang Xuan." Tampaknya dia tidak menyadari betapa kuatnya pria muda yang duduk di depannya. Dengan anggukan, pemuda itu melirik sekilas. Itu hanya pandangan, tetapi Zhang Xuan merasa seolah-olah ada pedang yang memotong ruang untuk menghancurkan jiwanya. Faktanya, bahkan Library of Heaven sempat bergetar tanpa henti, seolah-olah takut akan keberadaan sebelumnya. "Apakah kamu Dewa Raja dari Pondok Pedang?" Zhang Xuan bertanya. Berdasarkan apa yang dia dengar sejauh ini, ada dua individu yang sulit dipahami di antara 9 Raja Dewa. Salah satunya adalah Dewa Raja Lingki dari Langit Kebebasan, dan yang lainnya adalah Dewa Raja Langit Pedang Surgawi. Bahkan jika Sword Hat tidak mencari jenius berbakat dan menganugerahkan Raja Dewa baru, masih belum ada Raja Dewa yang berani mendatangkan malapetaka di Langit Pedang Surgawi. Jelas, God Monarch of the Sword Hat memiliki kekuatan yang menimbulkan ketakutan di hati para God Monarch lainnya. "Duduklah," kata pemuda itu. Zhang Xuan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan pemuda itu jika yang terakhir benar-benar bergerak melawannya. Karena itu, dia diam-diam berjalan dan duduk. Penatua di belakangnya dengan anggun maju selangkah dan menyajikan secangkir teh untuknya. Zhang Xuan menerima secangkir teh sambil merasa sedikit gelisah di dalam. "Jika tidak terlalu kasar, bolehkah aku tahu alasan di balik kunjungan Raja Dewa?" Jika Raja Dewa ingin bertemu dengannya, dia bisa saja mengirim Raja Dewa yang diberikan untuk mengundangnya ke istananya. Namun, Raja Dewa ini telah pergi jauh-jauh ke kediamannya, dan dari penampilannya saat ini, rasanya bahkan Raja Iblis Qian Kun dari langit hantu-hantu tidak menyadari kehadirannya. Ini benar-benar sedikit mengkhawatirkan. Pemuda itu tidak menanggapi pertanyaan Zhang Xuan. Sebagai gantinya, dia mulai menilai Zhang Xuan seolah-olah dia mencoba mengevaluasi nilai harta, dan segera, ekspresi yang bertentangan muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, "Bisakah kamu menunjukkan seni pedang yang baru saja kamu pahami untukku?" Seni pedang. Zhang Xuan mengerutkan kening. Apakah God Monarch of the Sword Hat ada di sana hanya untuk menonton seni pedangnya? Yah, mungkin itu masalahnya. Karena keterbatasan kekuatannya, seni pedang yang dia pahami mungkin masih belum seberapa bagi Raja Dewa. Namun, tidak dapat disangkal fakta bahwa itu adalah teknik pertempuran yang telah melampaui langit, menjadikannya salah satu seni pedang terbaik di Cakrawala. Sebagai seorang praktisi pedang terkenal dari Cakrawala, tidak terlalu mengejutkan bagi Raja Dewa untuk ingin melihat dan menganalisisnya. Dengan pemikiran itu, Zhang Xuan akhirnya menghela nafas lega. 2225 pedang surga Merakarena God Monarch of the Sword Hat ada di sana untuk menonton seni pedangnya, seharusnya aman untuk berasumsi bahwa dia tidak memiliki niat jahat apapun terhadap mereka. Mereka yang terobsesi dengan seni bela diri cenderung memiliki kepribadian yang murni dan lugas. Mereka cenderung bertele-tele, dan mereka tidak akan menyakiti orang lain dengan mudah. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan berdiri dan mengeluarkan pedang Raja Dewa. Penatua yang berdiri di belakang pemuda itu mengangkat tangannya, dan halaman itu segera dikelilingi oleh penghalang isolasi, mencegah orang lain melihat apa yang terjadi di dalam. Melihat pemandangan ini, alis Zhang Xuan sedikit berkedut. Dia mampu membuat penghalang isolasi di tempat juga, tetapi yang lebih tua mampu melakukannya dengan jauh lebih mudah, dan dia bahkan memasukkan hukum spasial ke dalam penghalang untuk lebih memperkuatnya. Dari prestasi ini, dapat dilihat bahwa meskipun yang lebih tua bukanlah Raja Dewa, kekuatan yang dia miliki masih jauh melampaui sebagian besar Raja Dewa yang diberikan. Paling tidak, Zhang Xuan tahu bahwa dia tidak akan cocok dengan yang lebih tua. Namun demikian, selama pemuda itu tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, tidak ada gunanya memikirkan hal ini terlalu dalam. Memegang pedang Raja Dewa dengan erat, dia membiarkan kesadarannya menjadi satu dengan pedang. Halo, pedang itu bergerak, angin sepoi-sepoi bertiup, dan riak air muncul di permukaan kolam di dekatnya. Dengan gerakan semulus air yang mengalir, Zhang Xuan mengeksekusi 4 seni pedang Pathos of Heaven satu demi satu. Gerakannya membawa sentimen yang kuat,
membawa para penonton ke dalam konseptualisasi yang ada dalam pikirannya. Pemuda itu melihat eksekusi seni pedang dalam diam, tampak menikmati pertunjukannya. Akhirnya, Zhang Xuan mencabut pedangnya, dan pedang Qi yang dia lepaskan dengan cepat melonjak kembali ke pedangnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, akan sangat menyenangkan jika kamu bisa menawarkan beberapa petunjuk tentang ilmu pedangku. Pemuda di hadapannya dikenal sebagai praktisi pedang terkuat di Cakrawala. Bahkan nasihat dari pihak lain pasti akan sangat bermanfaat baginya. Seni pedang yang kamu pahami benar-benar luar biasa. Senyum akhirnya muncul di wajah dingin pemuda itu saat dia berbicara. Saya rasa tidak ada petunjuk yang bisa saya berikan kepada Anda. Anda membuka jalan Anda sendiri ke depan, jadi hanya sedikit yang bisa saya bantu. Saya memang menyadari sesuatu. Pedangmu membawa banyak kerinduan, dan sebagai gantinya, pedang itu tidak memiliki ketahanan dan perlindungan. Ketahanan dan perlindungan, Zhang Xuan bertanya. Memikirkannya, sebagian besar sentimen yang dia pahami sejauh ini memang terkait dengan gagasan kerinduan. Namun, seni pedang Pathos of Heaven didasarkan pada sentimen yang dia bawa terhadap orang-orang di sekitarnya, jadi itu pasti membawa beberapa petunjuk kerinduan. Biarkan saya meletakkannya dengan cara yang lain. Jika orang yang Anda cintai terjebak dalam bencana dan berada dalam situasi yang mengancam jiwa, apa yang akan Anda lakukan? Tanya pemuda itu. Sedikit bingung dengan pertanyaan mendadak itu, Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dari bahaya. Dan itulah yang saya maksud dengan perlindungan. Ini adalah tindakan melindungi seseorang dari bahaya terlepas dari biayanya. Namun, saya tidak merasakan sentimen seperti itu dalam seni pedang Anda, jawab pemuda itu. Zhang Xuan berpikir keras. Memang, seni pedangnya kurang memiliki sentimen seperti itu. Pedang sentimen seharusnya tidak hanya membawa kerinduan, itu harus membawa tanggung jawab yang menyertainya juga. Ambil pedang terakhirmu misalnya, aku bisa merasakan kerinduanmu pada orang tuamu dan penyesalan karena tidak dapat memperlakukan orang yang kamu cintai dengan lebih baik. Tetapi apakah kamu sudah memikirkan tanggung jawab yang harus kamu ambil untuk menghindari penyesalan ini? Tanya pemuda itu. Kurasa aku mengerti apa yang kamu katakan. Zhang Xuan mengangguk perlahan. Ilmu pedangku dipenuhi dengan sentimen masa lalu, itu berfokus pada apa yang telah terjadi daripada mencoba untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi. Secara tidak sadar, aku telah menempatkan diriku dalam posisi pasif selama ini. Memang, jika kita ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi, mata kita harus diarahkan ke masa depan. Berkubang dalam emosi mencela diri sendiri dan kerinduan hanya akan memperlambat langkah Anda, jawab pemuda itu. Kamu benar, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Emosi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, emosi yang membantu orang tumbuh dan menjadi dewasa dan emosi yang menyebabkan langkah kaki mereka terhenti. Pengalaman yang menyedihkan bisa menjadi alasan untuk putus asa atau alasan untuk mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras. Jika kita membiarkan emosi kita menghambat kita, hidup kita akan berlalu begitu saja seperti awan yang berlalu begitu saja. Ini akan tampak seolah-olah semuanya telah sementara dan tidak berarti. Untuk memberi makna hidup kita harus terus berjalan maju bahkan selama masa-masa sulit. Penderitaan hanyalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, baik itu penuaan, penyakit, kematian, perpisahan, iri hati, kebencian. Kita harus belajar menerima rasa sakit dengan tenang, dan kita juga harus belajar bagaimana melepaskan sesuatu. Begitulah hidup, tidak peduli betapa pahitnya hal itu, kita harus mengertakkan gigi dan memaksa diri untuk melihat ke depan. Terima kasih atas bimbingan Anda, kata Zhang Xuan dengan busur yang dalam. Dia merasa seperti baru saja menangkap sesuatu yang sangat penting. Meskipun masih sangat abstrak, dia merasa itu bisa mengubah lintasan kultivasinya untuk selamanya. Itu adalah pertukaran singkat, tetapi dia mendapat banyak manfaat dari bimbingan pemuda itu. Saya terkesan bahwa Anda berhasil mendapatkannya begitu cepat. Sepertinya Anda adalah orang yang tepat, kata pemuda itu sambil tersenyum sebelum bangkit. Aku harus pergi sekarang. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk jalan di depan Anda, jadi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Anda. Kau sudah pergi. Zhang Xuan terkejut. Dia mengira akan ada maksud yang lebih dalam di balik kunjungan pemuda itu, tetapi pemuda itu hanya melihat seni pedangnya dan memberikan beberapa petunjuk, dan dia sudah akan pergi. Atau apakah ini berarti pemuda itu pergi ke sana hanya untuk memberinya beberapa petunjuk? Pria muda itu melirik yang lebih tua di belakangnya dan berkata, Jian Yao, berikan dia pedang surga Crimson 1. Iya, penatua itu mengangguk. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tetua itu memberikan pedang dengan hormat kepada Zhang Xuan. Segera setelah pedang itu muncul, celah dimensi mulai muncul di sekitar area tersebut. Bahkan pedang Raja Dewa di tangan Zhang Xuan berjuang bebas dari genggamannya untuk menghormati pedang di tangan sesepuh. Pemandangan seperti itu membuat alis Zhang Xuan terangkat keheranan. Pedang Raja Dewa, seperti namanya, adalah artefak alam Raja Dewa.
Itu adalah senjata terkuat yang pernah dia gunakan. Namun, itu telah membungkuk ke Crimson Heaven Sword tanpa ragu-ragu. Seberapa kuatkah Crimson Heaven Sword itu? Aku tidak bisa menerima hadiah yang begitu berat darimu. Zhang Xuan dengan cepat menggenggam tinjunya dan menolak pedangnya. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Ini adalah pedang yang aku tempah khusus untukmu beberapa dekade yang lalu. Ambillah, itu milikmu, kata pemuda itu tanpa berbalik. Beberapa dekade yang lalu, Zhang Xuan bingung. Saya baru berusia awal 20-an tahun ini, dan sebagian besar dihabiskan di benua guru-guru. Jika saya menerjemahkannya ke dalam waktu di Cakrawala, saya hanya hidup sedikit lebih dari sebulan sekarang. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda menempa pedang ini untuk saya beberapa dekade yang lalu. Namun demikian, melihat bagaimana pihak lain bertekad untuk membuatnya menerima hadiah itu, Zhang Xuan menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke depan untuk mengambil Crimson Heaven Sword. Begitu dia menutup tangannya di atasnya, dia bisa merasakan bahwa itu sudah menjadi miliknya. Tekanan menakutkan yang terpancar beberapa saat yang lalu menghilang sama sekali, menyebabkannya tampak tidak berbeda dari pedang biasa. Hal pertama yang diperhatikan Zhang Xuan tentang Crimson Heaven Sword adalah pedang itu tidak memiliki bobot atau roh pedang sama sekali. Anehnya, dia tidak merasa tidak nyaman memegang pedang. Seolah-olah pedang itu sendiri tidak lebih dari perpanjangan lengannya. Dia merasa seperti dia bisa dengan mudah melepaskan kekuatan yang menghancurkan melalui pedang ini. Jika dia mengeksekusi Pathos of Heaven dengan pedang ini, bahkan wajah besar yang diciptakan oleh kehendak Peri Linglong tidak akan cocok untuknya. Merasa sangat gelisah di dalam, Zhang Xuan dengan cepat membungkuk dalam-dalam sekali lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat itulah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan antisipasi yang berkilauan di matanya, maafkan saya atas ketidaksopanan saya, tetapi saya sangat tertarik dengan seni pedang. Jika tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, itu akan menjadi suatu kehormatan untuk melihat seni pedangmu. Dia merasa bisa memperdalam pemahamannya tentang seni pedang dengan melihat teknik pihak lain. 1. Pedang surga merah, atau dikenal sebagai pedang Cixiao, adalah pedang yang digunakan oleh Liu Bang, pendiri dinasti Han. Hal ini juga dikenal sebagai pedang ascendansi.